Bab 911, Pencegahan yang diciptakan oleh kecepatan. Tatapan Han Feng padat saat dia melihat kelompok Xiao Yan perlahan berjalan ke tanah terbuka. Ini terutama terjadi ketika dia tidak menemukan keberadaan Old Qian dan Old Bai. Cahaya dingin di matanya tiba-tiba melonjak. Xiao Yan, tidak terduga bahwa kamu benar-benar memiliki nyali untuk mengantarkan dirimu ke sini. Apakah Anda benar-benar memperlakukan semua orang yang duduk di sini seperti rumput? Han Feng perlahan berdiri dari tempat duduknya dan dengan dingin tertawa. Sementara dia berbicara, dia diam-diam melemparkan pandangan ke seorang ahli dari Demon Flame Valley, memerintahkannya untuk dengan cepat mengumpulkan para penjaga dari Demon Flame Valley. Satu-satunya orang yang saya lawan adalah Han Feng dan Demon Flame Valley. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Namun, jika orang luar campur tangan, saya secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Xiao Yan perlahan berjalan ke tanah terbuka. Langkahnya yang lembut, sasa, menyebabkan cukup banyak orang yang duduk merasakan tekanan. Setelah masalah yang menyebabkan kegemparan beberapa waktu, reputasi sengit Xiao Yan telah menjadi lebih besar dalam Black Corner Region. Karenanya, tidak ada yang berani meremehkan pria yang terlihat sangat muda ini. Kamu tidak perlu memberitahu penjaga dari luar lembah api iblis. Kami sudah menyingkirkan mereka saat kami masuk. Tindakan diam-diam Han Feng tidak luput dari perhatian Xiao Yan. Yang terakhir segera tersenyum. Senyumnya memancarkan aroma berdarah. Han Feng dan banyak ahli Demon Flame Valley tercengang ketika mereka mendengar ini. Han Feng segera dan dengan marah berteriak, sungguh anak kecil yang kejam. Apakah Anda benar-benar berniat untuk membunuh lembah api iblis dan tidak membiarkan apapun hidup-hidup? Xiao Yan tersenyum tipis. Suaranya tenang saat dia menjawab, ketika lembah api iblis menyerang beberapa siswa yang tidak bersalah dari Akademi Jianan, seharusnya hal seperti ini terjadi. Meskipun Akademi Jianan tidak menyukai pembantaian, dia tidak cukup bodoh untuk bersikap baik kepada musuh-musuhnya. Han Feng menyipitkan matanya. Kilatan dingin dan niat membunuh melonjak di dalam diri mereka. Majestic Dou Qi menempel di tubuhnya. Di bawah tekanan Dou Qi, bahkan meja keras di depannya mulai terbelah dengan suara retak. Sepertinya kamu benar-benar datang ke sini dengan tujuan untuk menghancurkan lembah api iblis hari ini. Namun, kemungkinan rencana Anda ini salah. Dengan hadirnya pemimpin Sekte Mo dan Old Ying San, Anda, sebagai generasi muda, tidak boleh bertindak lancang. Jika Anda bijaksana, Anda harus dengan patuh menyerahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Han Feng berteriak dengan cara yang menyeramkan. Mata Xiao Yan bergerak dan beralih ke Mo Tianxing dan Old Ying San di sampingnya. Seseorang tidak bisa mendengar kegembiraan atau kemarahan dalam nada suaranya saat dia bertanya, apakah pemimpin Sekte Mo dan Old Ying San berencana untuk berdiri di sisi lembah api iblis dan Han Feng. Su Qian dan dokter peri kecil di belakang Xiao Yan melangkah maju dengan lembut sementara Xiao Yan berbicara. Mata mereka terkunci pada Mo Tianxing dan Old Ying San. Ada perasaan bahwa mereka akan bertengkar pada perselisihan pertama. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba jelas melebihi harapan Mo Tianxing dan Old Ying San. Karena hantu setan tanah lama, hati mereka cukup takut padanya. Ini terutama terjadi pada Su Qian dan dokter peri kecil, dua elit Dou Zong yang mendukungnya. Aura kedua orang ini tanpa sadar sedikit melemah. Kepala Xiao, air liur transformasi tubuh Bodhisattva benar-benar memiliki terlalu banyak daya tarik bagi kami berdua. Han Feng telah menggunakan ini sebagai item persuasi, dan kami berdua mengalami kesulitan untuk menolaknya. Mo Tianxing dengan lembut mengusap janggutnya dan perlahan menjawab. Jika Anda bersedia menyerahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, kami berdua akan segera pergi. Kami tidak akan campur tangan dalam masalah antara Anda dan Han Feng. Tatapan Old Ying San terkunci pada Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kemarahan segera melonjak di hati Han Feng ketika dia mendengar kata-kata dari dua orang tua ini. Kata-kata kedua orang ini dengan jelas menunjukkan bahwa mereka memiliki niat untuk menyerah. Tidak apa-apa jika ini terjadi pada waktu yang biasa. Namun, Han Feng masih perlu meminjam kekuatan mereka untuk membentuk aliansi. Dengan menunjukkan ketakutan mereka di depan Xiao Yan, faksi dan ahli lain pasti akan menunjukkan niat untuk mundur. Tatapan Han Feng menyapu tanah saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia memang menemukan bahwa beberapa mata ahli mulai menghindarinya. Tampaknya kedatangan Xiao Yan yang perkasa telah menyebabkan cukup banyak orang takut untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Xiao Yan tidak berkomitmen pada kata-kata Mo Tianxing dan Old Ying San. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva adalah bahan penting yang akan digunakan untuk membantu dokter peri kecil mengendalikan tubuh racun sedih miliknya.
Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk menyerahkannya. Tampaknya pertempuran sengit tidak dapat dihindari hari ini. Hari ini adalah penyelesaian dendam antara gerbang Xiao dan lembah api iblis. Saya harap siapapun yang tidak terlibat tidak akan bergabung. Siapapun yang tidak berdiri di sisi lembah api iblis akan menjadi teman Xiao Yan dan gerbang Xiao. Saya, Xiao Yan, masih cukup ramah dengan teman-teman saya. Namun, jika musuhku ada di depanku, aku pasti akan melenyapkan mereka sampai ke akar-akarnya. Xiao Yan memanjat tanah terbuka yang dibangun dari black metal rock. Auranya tiba-tiba naik saat tangisannya yang lembut terdengar jelas di samping telinga semua orang yang hadir. Ekspresi cukup banyak orang berubah sedikit saat mereka merasakan aura kuat yang menyebar dari tubuh Xiao Yan. Kekuatan Xiao Yan saat ini sudah mencapai bintang 6 Do Huang. Menambahkan efek mantra api dan api surgawi, kekuatan-kekuatannya cukup untuk bersaing dengan seorang ahli di puncak kelas Do Huang. Selain Han Feng dan beberapa orang lain yang tidak terpengaruh olehnya, orang-orang yang tersisa merasakan perasaan teredam dari batu besar yang menghalangi dada mereka. Sebuah kejutan melintas di mata Han Feng, Mo Tianxing, dan yang lainnya di hadapan aura Xiao Yan yang bahkan lebih kuat. Setelah mereka merasakannya dengan hati-hati, mereka akhirnya mengerti bahwa kekuatan Xiao Yan telah meningkat sedikit dalam beberapa bulan ini. Meskipun kekuatannya hanya dinaikkan oleh 1 bintang, kecepatan ini cukup menakutkan. Kita tidak bisa membiarkan orang ini bertindak begitu kuat tanpa rasa takut, rasa dingin melintas di mata Han Feng. Dia menoleh dan melemparkan pandangan ke arah para tetua emas perak di sampingnya. Para tetua emas perak ragu-ragu sejenak setelah menerima tatapan Han Feng. Mereka segera melesat maju serempak sebelum mendarat dengan lembut di tanah terbuka. Kekuatan yang kuat melonjak sebelum akhirnya menghalangi aura Xiao Yan. Hati mereka berdua jelas tahu bahwa mereka tidak menyadari level sebenarnya dari Xiao Yan. Yang mereka tahu hanyalah bahwa dia memiliki teknik Dou yang sangat menakutkan. Selama Xiao Yan tidak menggunakan teknik Dou ini, para tetua emas perak memiliki kepercayaan diri untuk menahannya. Namun, pemahaman mereka tentang Xiao Yan datang dari pertukaran mereka beberapa tahun yang lalu. Sekarang, jika mereka menggunakan metode yang sama untuk mengukurnya, kemungkinan mereka akan membayar harga yang cukup mahal. Chief Xiao, hari ini adalah hari di mana Demon Flame Valley mengundang tamu. Mereka yang datang tanpa diundang harus pergi. Para tetua emas perak menangkupkan tangan mereka ke Xiao Yan saat mereka berteriak dengan suara dingin. Begitu kata-kata kedua orang itu terdengar, sedikit suara guntur tiba-tiba menyebar di langit. Segera sepasang tangan panjang meraih leher keduanya dari belakang. Tubuh kedua orang itu tiba-tiba menegang saat tangan yang agak dingin mendarat di leher mereka. Sok perlahan memadat di wajah mereka. Kalian berdua tidak lagi memiliki kualifikasi untuk berbicara kepadaku dengan cara ini. Wajah muda perlahan keluar dari belakang mereka berdua. Kekuatan di tangannya secara bertahap meningkat. Pada saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah mengerahkan sedikit kekuatan untuk mematahkan leher kedua orang ini di tempat. Apa kecepatan yang menakutkan? Bagaimana seorang Dou Huang bisa mencapai kecepatan seperti itu? Seluruh tempat menjadi sunyi ketika mereka melihat pria muda berjubah hitam yang muncul di belakang para tetua emas perak seolah-olah dia telah berteleportasi. Suara-suara terkejut tanpa sadar terdengar. Pada saat ini, Xiao Yan mempertahankan posisinya dengan kedua tangannya mengepal di leher para tetua emas perak. Sepasang sayap tulang sepanjang 10 kaki perlahan mengepak di belakangnya. Setiap kali sayap tulang mengepak, sedikit suara gemuruh akan muncul di udara. Angin sepoi-sepoi juga akan menyebar dengan kepakan sayap tulang. Kecepatan Xiao Yan mencapai tingkat di mana bahkan elit biasa Dou Zong mengalami kesulitan menyamai dia setelah membentangkan Jade Bone Wings miliknya. Menambahkan ini pada ketidaktahuan para tetua emas perak, Xiao Yan dengan mudah menahan mereka pada kontak pertama. Serangan visual semacam ini membuat semua orang terkejut. Di bawah provokasi niat membunuh samar yang menyebar dari belakang mereka, dahi para tetua emas perak mengeluarkan keringat dingin yang pekat. Tubuh mereka bahkan tidak berani gemetar sedikit pun. Mereka bisa dengan jelas merasakan kekuatan tersembunyi di telapak tangan Xiao Yan. Begitu kekuatan ini dilepaskan, mereka, yang tidak memiliki pertahanan apapun, kemungkinan akan kehilangan nyawa mereka di tempat. Kepala Xiao, tolong tunjukkan belas kasihan. Penatua emas menelan ludahnya dan berbicara dengan suara bergetar. Dia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun cara yang mengesankan dari sebelumnya. Serangan seperti petir Xiao Yan telah meninggalkan fobia di hati mereka yang sulit dihilangkan. Baru sekarang mereka mengerti bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini ada di depan mereka.
Sebenarnya, mereka berdua tidak menyadari bahwa jika mereka tidak ceroboh dengan gagal memasang pertahanan apapun, Xiao Yan akan kesulitan menahan mereka dalam sekejap mata bahkan jika dia memiliki kecepatan menakutkan yang sebanding dengan Dou Zong. Pada akhirnya, dua orang tua inilah yang ceroboh. Dua orang bodoh ini. Mereka jelas mengerti bahwa Xiao Yan bukan Dou Huang biasa, tapi sebenarnya mereka berani sembrono ini. Kulit wajah Han Feng berkedut dengan kekuatan besar saat dia duduk di atas kepalanya. Dia juga tidak mengharapkan para tetua emas perak dikalahkan pada kontak pertama. Bukankah ini akan memberi Xiao Yan kesempatan untuk menghalangi semua orang? Dia tanpa sadar mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Mo Tianxing dan Old Ying San mengerutkan kening saat mereka melihat sepasang sayap tulang giok dari bawah kursi pemimpin. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat mengatakan bahwa alasan Xiao Yan memiliki kecepatan yang menakutkan adalah karena efek sayap tulang, apalagi, mereka dengan jelas ingat bahwa kecepatan Xiao Yan jauh lebih rendah daripada ini selama pertukaran pertama mereka. Mo Tianxing merajut alisnya saat dia menatap sayap tulang yang sangat familiar. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengingat sesuatu. Apakah sepasang sayap tulang ini bukan sayap tulang dari mayat binatang ajaib yang diperoleh Xiao Yan dari pelelangan? Tidak terduga bahwa mayat magical beast yang mereka anggap tidak berguna sebenarnya akan dimain-mainkan oleh Xiao Yan sampai memiliki dampak yang menakutkan. Dari kelihatannya, Mo Tianxing benar-benar menderita kerugian besar dari transaksi ini. Sial, aku dimanfaatkan oleh bocah ini. Hati Mo Tianxing melepaskan pikiran seperti itu saat dia menatap sayap tulang dengan mata panas. Bab 912 Pelindung Suan. Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik para tetua emas perak yang tubuhnya benar-benar menegang. Jarinya mengandung kekuatan yang dijentikan. Kekuatan tajam menembus kepala kedua orang itu. Mata mereka menjadi hitam dan mereka pingsan karena serangan itu. Xiao Yan memegang masing-masing dari mereka dengan satu tangan dan secara acak melemparkannya ke tanah terbuka seolah-olah dia sedang membuang sampah. Suara rendah yang berasal dari penghancuran tubuh di tanah menyebabkan mata cukup banyak orang berkedut. Mereka semua merasa kasihan diam-diam untuk para tetua emas perak yang tidak beruntung. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan akhirnya menepuk tangannya. Dia berbalik, menatap Mo Tianxing, dan berkata, "Pemimpin Sekte Mo, apakah pemimpin Sekte Junior Sekte Anda tidak sadarkan diri?" Hati semua orang dipenuhi dengan keraguan setelah mendengar kata-kata Xiao Yan yang muncul entah dari mana. Namun, wajah Mo Tianxing berubah drastis. Dia dengan marah menatap Xiao Yan dan berteriak, "Apakah masalah anakku diracun disebabkan olehmu?" Masalah Moya diracuni secara alami tidak terkait dengan Xiao Yan. Dia tidak peduli ketika dia mendengar dokter peri kecil menyebutkannya kepadanya setelah masalah itu. Sekarang dia tiba-tiba mengingatnya, sepertinya itu akan menjadi chip yang bagus untuk dimainkan. Saat itu, kamu dan aku adalah musuh. Dia juga ingin membunuhku. Bukankah normal bagiku untuk menggunakan beberapa taktik? Xiao Yan dengan tenang menjawab. Wajahnya tidak berubah karena kemarahan Mo Tianxing. Mo Tianxing membosankan. Dia segera mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam. "Serahkan penawarnya kepadaku, dan aku bisa memperlakukan ini seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Aku bisa memberimu penawarnya tetapi kamu tidak bisa berpartisipasi dalam masalah antara gerbang Xiao dan lembah api iblis." Jika tidak, sebuah kekejaman muncul di wajah tersenyum Xiao Yan ketika dia berbicara sampai saat ini. Seseorang tidak diragukan lagi membuang-buang napas dengan mencoba membujur rubah licik ini. Efek dari berbicara semuanya secara terbuka malah jauh lebih besar. Mo Tianxing segera mengepalkan tinjunya erat-erat saat mendengar ini. Dia tampak sedikit ragu. Melihat keraguannya, Han Feng buru-buru berkata, "Pemimpin Sekte Mo, apakah Moya telah diracuni oleh Xiao Yan? Jangan jatuh untuk perangkapnya. Saya juga tahu sedikit tentang detoksifikasi. Saya akan membantu menghilangkan racun setelah masalah ini selesai." Petik 2. Kamu benar-benar memikirkan dirimu sendiri. Seorang alkemis dan ahli racun adalah dua pekerjaan yang didefinisikan dengan jelas. Racun biasa mungkin bisa dipecahkan dengan penawar biasa. Namun, racun dalam pemimpin Sekte Muda Moya bukanlah racun biasa. Saya pikir poin ini adalah sesuatu yang sangat dipahami oleh pemimpin Sekte Mo. Oleh karena itu, jika Anda benar-benar ingin menyerahkan hidup putra Anda kepada seorang alkemis yang tidak mengkhususkan diri dalam racun, Anda menerima risiko besar. Xiao Yan melirik Han Feng dan mengejeknya sebelum tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Mo Tianxing, yang sedikit diyakinkan oleh Han Feng, ragu-ragu lagi. Sesaat kemudian,
Dia akhirnya bertanya dengan rendah hati, apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu akan benar-benar menyembuhkan putraku dari racun di dalam tubuhnya setelah ini selesai? Saya menggunakan nama gerbang Xiao untuk menjamin kata-kata saya. Pemimpin Sekte Mo, yakinlah bahwa Xiao Yan tidak ingin dengan mudah menyinggung perasaan seorang elit Douzong kecuali benar-benar diperlukan. Xiao Yan tersenyum dan berbicara setelah mendengar nada putus asa Mo Tianxing. Wajah Mo Tianxing menegang. Sesaat kemudian, dia akhirnya menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku yang dulu akan mempercayaimu sekali ini. Pemimpin Sekte Mo, anak kecil ini penuh dengan trik. Dia jelas berusaha untuk memecah belah kita. Bukannya Anda tidak menyadari kekuatannya? Jika dia ingin menyelesaikan skor di masa depan, kekuatan Sekte Kaisar Hitam Anda kemungkinan akan kesulitan memblokirnya. Kemarahan ganas melintas di mata Han Feng ketika dia melihat bahwa Mo Tianxing benar-benar diyakinkan oleh Xiao Yan untuk mundur. Di permukaan, bagaimanapun, dia berbicara dengan sangat menyesal. Saya tidak ingin menggunakan putra saya sebagai taruhannya, Mo Tianxing menjawab dengan muram. Dia telah berusaha keras untuk merawat Mo Ya selama bertahun-tahun. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk hanya melihat putranya kehilangan nyawanya di bawah siksaan racun ini. Terlebih lagi, alasan orang tua ini bisa menjawab dengan sangat cepat juga karena situasinya. Cara dia melihatnya, bahkan jika Han Feng berhasil membentuk aliansi, kemungkinan sulit baginya untuk bersaing dengan gerbang Xiao dan Akademi Jianan. Bagaimanapun, faktor ketidakpastian Xiao Yan agak terlalu besar. Oleh karena itu, sulit baginya untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam pertarungan antara kedua belah pihak ini. Oleh karena itu, mengambil kesempatan untuk mundur dari pertempuran dan menyaksikan pertarungan antara harimau dari jauh bukanlah keputusan yang buruk. Secara alami sulit bagi Han Feng untuk menebak banyak kekhawatiran di hati Mo Tianxing dengan cepat. Namun, bahkan jika dia berhasil menebaknya, kemungkinan kemarahan di hatinya tidak akan melemah. Seorang elit Douzong yang mundur pada saat terakhir tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar baginya. Ini terutama terjadi pada saat ini. Faksi Black Corner Region, yang awalnya tidak pasti kemungkinan akan merasa malu sekarang. Oleh karena itu, suasana lapangan terbuka menjadi jauh lebih asing setelah Mo Tianxing mengatakan bahwa dia tidak akan berpartisipasi. Beberapa faksi dan ahli di lapangan terbuka juga diam-diam mengalihkan pandangan mereka dari Han Feng. Beberapa dari mereka bahkan mengangkat cangkir anggur mereka, menuangkan anggur, dan minum sendiri, mengabaikan suasana aneh di sekitar mereka. Wajah Old Ying San juga menjadi agak tidak wajar. Jika Mo Tianxing mundur, bagaimana pihak mereka bisa bersaing dengan kelompok Xiao Yan? Bagaimanapun, pihak lain memiliki kesetaraan dengan tiga elit Douzong, termasuk Xiao Yan. Sudut mulut Xiao Yan perlahan terangkat menjadi senyuman dingin saat dia merasakan sedikit perubahan di tempat itu. Matanya samar-samar melemparkan pandangan pujian kepada dokter peri kecil. Jika dia tidak secara acak meracuni Mo Ya setelah merasa sangat kesal dengan pelecehannya saat itu, kemungkinan dia akan kesulitan membuat Mo Tianxing mundur hari ini. Begitu Mo Tianxing mundur, pihak Han Feng akan kesulitan menciptakan banyak gelombang. Bagaimanapun, hanya kekuatan Han Feng dan Old Ying San yang akan mengalami kesulitan membalikkan keadaan. Selain itu, dengan karakter hati-hati Old Ying San, kemungkinan dia akan menyerah secara rasional setelah mengetahui bahwa dia bukan tandingan lawan terlepas dari seberapa besar keinginan yang dia rasakan. Tangan Xiao Yan melambai dengan lembut. Su Mei, Wu Ti, Old Ying Gu, dan banyak ahli yang datang untuk membantu juga perlahan menyebar seperti kipas pembuka dan secara kebetulan membentuk-bentuk setengah lingkaran yang sebagian mengelilingi di tanah terbuka. Pintu keluar dari tanah terbuka juga sepenuhnya diblokir. Jika mereka tidak hati-hati, lembah api iblis ini mungkin benar-benar dihapus dari wilayah sudut hitam hari ini. Aura sengit samar diam-diam menyebar mengikuti pergerakan banyak ahli. Beberapa ahli dengan kekuatan mental yang tidak mencukupi tidak dapat menahan tekanan yang melekat di hati mereka dan diam-diam meninggalkan tempat duduk mereka. Xiao Yan tidak menghentikan mereka yang telah meninggalkan tempat duduk mereka. Target mereka hari ini adalah Han Feng dan Demon Flame Valley. Itu tidak ada hubungannya dengan faksi lain di wilayah pojok hitam. Jika dia menyerang mereka di sini, dia akan benar-benar memaksa mereka untuk bergabung dengan Han Feng. Secara alami tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melakukan hal bodoh seperti itu. Ekspresi Han Feng menjadi lebih gelap dan pekat saat orang-orang mulai bangkit dari tempat duduk mereka dan pergi satu demi satu. Beberapa saat kemudian, wajahnya akhirnya tertutup bayangan gelap yang pekat. Suara rendah yang kejam perlahan terdengar. Xiao Yan, awalnya, aku ingin membiarkanmu hidup sedikit lebih lama.
Namun, karena kamu bersikeras mencari kematian, jangan salahkan aku karena tidak mempertimbangkan hubungan kita sebagai orang yang memiliki guru yang sama. Xiao Yan mengernyitkan alisnya saat mendengar ini. Trik apa lagi yang dimiliki orang ini? Setelah memahami pikiran Xiao Yan, Han Feng perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya memiliki senyum aneh yang tergantung di sana. Setelah itu, tawa yang tidak biasa ditransmisikan dari mulutnya dengan cara yang menusuk telinga pelindung Suan, tolong campur tangan. Bang, bang, tawa Han Feng baru saja terdengar ketika gelombang kabut hitam tiba-tiba meletus dari dinding gunung di sekitarnya. Kabut hitam melengkung dan naik. Segera puluhan sosok manusia yang tersembunyi di bawah kabut hitam muncul di depan mata semua orang. Kejadian tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan semua orang yang hadir terkejut. Mereka segera panik sedikit ketika mereka melihat kemana-mana. Orang-orang dari Hall of Souls. Tidak disangka Han Feng benar-benar melakukan kontak dengan mereka. Perubahan tak terduga ini juga menyebabkan kelompok Xiao Yan sedikit terkejut. Setelah itu, wajah Xiao Yan berubah saat dia berbicara dengan nada yang padat. Tidak perlu khawatir. Selain salah satu dari mereka yang kekuatannya ada di kelas Douzong, tidak perlu takut pada orang-orang yang tersisa. Suqian dan dokter peri kecil bergerak. Suqian membuka mulutnya dan berbicara ketika mereka muncul di samping Xiao Yan. Mo Tianxing dan Old Ying San tercengang karena perubahan situasi di dalam medan pertempuran. Tidak disangka Han Feng tampaknya menyimpan beberapa trik. Ada seorang ahli di kelas Douzong di antara orang-orang ini di dalam kabut hitam misterius. Tes, Xiao Yan, apakah menurutmu informasiku akan begitu mudah diperoleh oleh gerbang Xiaomu? Semua yang Anda ketahui tentang ini hanyalah informasi yang sengaja saya keluarkan. Tujuan saya adalah untuk menarik Anda. Tidak disangka Anda benar-benar mengambil umpan, Han Feng anehnya tertawa. Sesaat kemudian, dia menoleh ke Mo Tianxing dan Old Ying San. Dia tersenyum dan berkata, kalian berdua. Apakah bekerja sama dengan saya sekarang jauh lebih aman? Namun, kalian berdua tidak perlu bertindak sekarang. Pelindung Suan, orang ini adalah Xiao Yan. Dia juga seseorang dari klan Xiao Jiama Empire yang Hall of Souls menghabiskan upaya besar untuk menyelidiki. Hal yang Anda butuhkan mungkin ada padanya. Cek, bahkan jika benda itu tidak ada padanya, anak kecil ini memiliki dua jenis api surgawi di dalam dirinya. Kemungkinan efek menangkapnya dan menyerahkannya kepada penatua terhormat di dalam aula akan memuaskan mereka lebih dari jiwa biasa manapun. Han Feng mengangkat kepalanya dan berbicara dengan keras kepada seseorang dengan kabut terpadat di sekelilingnya. Xiao Yan ya, hihi, saya telah mendengar pelindung Wu menyebut Anda. Sedikit merepotkan, namun untungnya aku telah menerima informasi tentangmu dan telah menyiapkan cukup banyak hal sebelum bergegas. Sebuah suara serak ditransmisikan dari kabut hitam yang tersisa sebelum bergema dengan cara yang luar biasa menusuk telinga di samping suara semua orang, telinga. Pelindung Wu. Kemerahan berdarah tiba-tiba melonjak ke mata Xiao Yan ketika dia mendengar nama yang dikenalnya ini. Niat membunuh yang marah bergejolak tanpa henti seperti gelombang di hatinya. Sepertinya kamu memiliki kebencian yang besar terhadap pelindung Wu. Hihi, itu diharapkan. Gurumu ditangkap oleh orang di depanmu itu. Sebagai muridnya, Anda pasti akan merasa tidak enak. Namun, Anda tidak perlu repot. Kamu akan dapat melihat gurumu segera. Orang di dalam kabut hitam itu tertawa terbahak-bahak sebelum tiba-tiba menangis dengan suara dingin. Semua utusan roh mendengarkan. Bentuklah formasi menelan 10.000 jiwa. Ketika teriakan itu terdengar, orang bisa melihat kabut hitam keluar dari bayang-bayang hitam di dinding gunung ke segala arah. Segera, kabut membentuk awan hitam yang menutupi lembah. Setelah itu, beberapa benda seperti kabut hitam, yang berputar, terbang keluar. Cahaya redup yang terpancar dari dalam diri mereka saat banyak tubuh spiritual ilusi dengan sepasang mata merah cerah melonjak keluar seperti hantu jahat. Akhirnya, mereka mengeluarkan teriakan yang sangat tajam yang menyebabkan darah seseorang mendidih saat mereka menembak ke arah semua orang di dalam lembah dari segala arah. Senyum biadab di wajah Han Feng menjadi lebih padat saat dia duduk di kursi pemimpin dan menyaksikan arwah yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Bab 913, Roh Api mengungkapkan kekuatannya. Awan hitam menutupi matahari dan berlama-lama di langit di atas lembah. Langit yang semula cerah berubah menjadi gelap hampir seketika. Kabut hitam yang aneh tampaknya menjadi sesuatu yang bahkan sinar matahari pun sulit menembusnya. Tak terhitung jumlah tangisan tajam yang menusuk telinga bergema tanpa henti di dalam lembah. Roh-roh padat menembus kabut hitam, muncul seperti hantu jahat yang tetap tersembunyi di malam hari. Mata merah darah mereka tampak sangat menyeramkan di dalam lingkungan yang gelap.
Semuanya, hati-hati, ini adalah tubuh spiritual yang dikendalikan oleh mereka. Ekspresi Xiao Yan sedikit tenggelam saat dia melihat bahwa jiwa-jiwa berlama-lama di langit. Akhirnya dia berteriak dengan suara yang dalam. Su Mei dan para ahli lainnya juga terkejut dengan perubahan tak terduga ini. Mereka segera bergegas ke sisi Xiao Yan. Mata mereka menunjukkan kesungguhan saat mereka melihat awan hitam pekat di langit. Roh menari acak yang dikemas rapat menyebabkan kepala mereka mati rasa. Cek 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 cek. Agar berhasil menangkap Anda, pelindung ini telah memasukkan modal yang cukup. Ini adalah jiwa-jiwa yang berhasil saya kumpulkan setelah 3 tahun penuh. Formasi yang dibuat oleh mereka dapat dianggap layak untuk kalian semua. Pelindung Suan melihat awan hitam yang menyebar dari dinding gunung dan tertawa sinis. Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat awan hitam yang telah menyebar di langit. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui bahwa kabut hitam ini menyembunyikan banyak roh. Kepadatan dan jumlahnya bahkan menyebabkan dia menghirup udara dengan lembut. Sepertinya pelindung Suan ini benar-benar berinvestasi dalam rencana ini. Apa yang disebut formasi menelan 10.000 jiwa ini membutuhkan sejumlah besar roh. Saat itu, bahkan di Kekaisaran Cuyun, ikatan pelindung dari Hall of Souls itu jauh dari mampu memenuhi persyaratan untuk menciptakan formasi sebesar itu. Hihi, Xiao Yan, apakah kamu puas dengan pesta kali ini? Begitu kamu jatuh ke tangan Hall of Souls, aku akan memintaku untuk menjagamu dengan benar. Wajah Han Feng ditutupi dengan keganasan saat dia tertawa keras pada Xiao Yan. Xiao Yan meliriknya sebelum tatapannya kembali ke awan hitam yang menyebar. Apa yang disebut formasi menelan 10.000 jiwa ini jelas memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu mungkin agak merepotkan untuk dipatahkan. Makanan darah. Kabut hitam di sekitar pelindung Suan di dinding gunung perlahan ditarik. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok hitam samar dengan penampilan buram. Dengan jentikan jarinya, gelombang darah segar berwarna merah cerah keluar dan tersebar ke awan hitam. Mengikuti hamburan darah segar, benang berwarna merah tua yang aneh segera naik di dalam kabut berwarna hitam. Tak terhitung jumlah tangisan tajam yang dipancarkan dari dalamnya. Roh-roh yang disiksa tanpa ampun mulai bergejolak dan berjuang di dalam. Sesaat kemudian, awan hitam itu tiba-tiba berhenti. Keheningan sesaat sebelum banyak roh berwarna darah yang ganas berhamburan seperti badai. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi biadab yang haus darah saat mereka menembak ke arah kelompok Xiao Yan. Hati-hati. Perubahan mendadak menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dia mengeluarkan tangisan yang dalam sambil mengepalkan tinjunya. Pilar api hijau giok melesat ke langit. Setiap roh berwarna darah yang tersentuh oleh api memiliki tubuh ilusi mereka yang dibakar. Tangisan menyedihkan yang tajam berulang kali terdengar. Pilar api dengan cepat menyapu tempat di bawah kendali Xiao Yan. Temperaturnya yang tinggi menyebabkan tubuh spiritual darah yang kejam sedikit mundur. Namun, jumlah mereka benar-benar terlalu menakutkan. Oleh karena itu, masih ada cukup banyak dari mereka yang menembak dengan sekuat tenaga dan menggigit Su Mei dan yang lainnya. Bang! Kekuatan para ahli yang diundang oleh Xiao Yan secara alami tidak lemah. Mereka telah memanggil Douqi untuk menutupi tubuh mereka beberapa waktu lalu. Melihat bahwa roh-roh ini menerkam seperti sekawanan serigala, Douqi mereka segera dimuntahkan dari tubuh mereka sebelum dengan kasar meretas roh-roh ini. Bilah tajam di dalam Douqi mereka memiliki kekuatan untuk membelah gunung. Ketika roh-roh itu melakukan kontak sekecil apapun dengan mereka, mereka terbelah. Namun, roh-roh yang terbunuh ini berubah menjadi gas keabu-abuan dalam sekejap mata. Mereka dengan cepat meringkuk dan bangkit, akhirnya memasuki awan hitam dan menyebabkan tekanan yang ditransmisikan dari lapisan awan menjadi lebih padat. Sial, kerusakan yang ditimbulkan Douqi pada tubuh spiritual ini tidak terlalu besar. Selain itu, tubuh spiritual ini jumlahnya tidak terbatas. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan mati kelelahan. Tombak panjang di tangan Xiao Li dengan cepat bergetar. Setiap kali afinitas kilat peraknya Douqi bergerak, itu akan menembus roh. Namun, berurusan dengan roh kecil pada dasarnya tidak signifikan jika dibandingkan dengan kelompok serigala seperti angka di belakang. Setelah membunuh lusinan roh dengan cara ini, dia akhirnya tanpa sadar terengah-engah dan berteriak kepada Xiao Yan. Dokter peri kecil dan Suqian di samping Xiao Yan tidak segera bergerak. Sebaliknya, mereka mengerutkan kening ketika mereka melihat awan hitam pekat. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat menemukan bahwa dengan meningkatnya jumlah roh yang terbunuh, kekuatan yang terkandung di dalam lapisan awan tampaknya menjadi lebih kuat. Formasi ini agak tidak biasa, Xiao Yan menjentikan 5 jarinya.
5 api menyembur keluar dari mereka dan membakar 5 roh menjadi ketiadaan. Dia melihat 5 uap keabu-abuan yang sangat samar yang naik ketika dia merajut alisnya dan berbicara dengan lembut. Ketangguhan formasi ini bukanlah serangan spiritual yang tak ada habisnya. Sebenarnya, mereka hanyalah makanan. Setiap kali roh terbunuh, kekuatan spiritual murni diserap oleh awan hitam. Dengan pengumpulan kekuatan spiritual yang meningkat, roh ganas yang diaglomerasi dari puluhan ribu roh brutal akan muncul di lapisan awan. Roh ganas ini akan terhubung dengan roh pelindung Xuan. Dengan kata lain, roh ganas ini akan menjadi avatar pelindung Xuan. Terlebih lagi, kekuatannya pasti tidak akan lebih lemah darinya, tentu saja, jika avatarnya dihancurkan, pelindung Xuan juga akan mengalami serangan balasan yang serius. Jika dia tidak dapat menahannya, dia setidaknya akan jatuh ke kelas Do Huang. Jika keadaan menjadi lebih serius, mata Suqian menatap tajam ke awan hitam di atas kepalanya. Dia melanjutkan dengan suara yang dalam, lagi pula, dari apa yang aku tahu, setiap kali seseorang menggunakan formasi sebesar itu, jumlah roh yang dikeluarkan tidak sedikit. Biasanya, sangat sedikit orang dari Hall of Souls yang akan menggunakan formasi seperti itu. Ini karena jika seseorang tidak dapat memperoleh hadiah yang setara dengan roh-roh ini setelah menggunakan formasi, mereka pasti akan menderita hukuman serius oleh Hall of Souls. Rasa itu lebih buruk dari kematian. Mungkin dia berpikir bahwa nilai menangkapku cukup untuk menguras semua roh ini, Xiao Yan menjawab dengan lembut. Niat membunuh yang belum pernah ada sebelumnya terungkap di matanya. Suqian mengangguk sedikit. Dia berkata, jika seseorang ingin menghancurkan formasi ini, dia hanya dapat membunuh pelindung Xuan, yang merupakan komandan formasi. Namun, orang itu sudah lama menyembunyikan dirinya di bawah awan hitam. Selain itu, ada banyak roh yang menutupi dirinya. Akan sulit untuk menemukannya. Apakah Penatua Su bermaksud bahwa kita hanya bisa membunuhnya setelah menunggu roh yang ganas itu berhasil diaglomerasi? Alis dokter peri kecil itu vertikal saat dia berbicara. Jika semangat ganas itu berhasil dibentuk, kemungkinan pihak lain akan memiliki 4 elit Douzong tidak termasuk Mo Tianxing. Dengan demikian, situasi mereka tidak akan baik. Suqian tertawa getir. Lagi pula, dia hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang formasi menelan 10.000 jiwa ini. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia juga merasakan sakit kepala. Taktik Hall of Souls memang tidak ortodoks. Namun, mereka menangkap satu lengah setiap kali mereka digunakan. Hihi, anak kecil, api hati jatuh adalah musuh para roh. Roh-roh biasa mencoba lari darinya secepat mungkin. Anda benar-benar sakit kepala. Kehadiran 2 jenis api surgawi, di tubuh Anda memang sesuatu yang bahkan tidak pernah saya duga sebelumnya. Api surgawi yang terbentuk setelah penggabungan mungkin lebih kuat dari api hati jatuh dalam hal kekuatan. Namun, penggabungan semacam inilah yang sedikit melemahkan efek penghancuran roh yang unik dari api hati jatuh. Apakah Anda tidak memperhatikan bahwa roh apapun yang dibunuh oleh api semacam ini oleh Anda akan memiliki kekuatan spiritual yang jauh lebih lemah yang melarikan diri darinya dibandingkan dengan yang lain? Jika Anda murni menggunakan api hati jatuh, roh-roh ini akan berubah menjadi ketiadaan. Tidak sedikit pun yang akan lolos, tentu saja, kamu harus ingat untuk menggunakan skill pengendalian api dari Five Ring Flame Expelling Technique ketika kamu mengontrol Valen Heart Flame. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa menghadapi begitu banyak roh dengan metode pengendalian api mentah Anda? Sebuah suara tua yang lembut tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan saat dia sedang berpikir keras. Jari Xiao Yan tanpa sadar mengusap cincin seputih salju di jarinya saat mendengar suara ini. Sebuah cahaya berkedip di matanya. Menjadi mantan pemilik Valen Heart Flame, pemahaman yang dimiliki Tian Huo Zunze secara alami jauh melebihi apa yang bisa dibandingkan dengan Xiao Yan. Terima kasih, Penatua Yao. SL Tian Huo lebih seperti nama panggilan. Nama belakangnya adalah Yao. Hati Xiao Yan membawa kegembiraan saat dia berterima kasih kepada Tian Huo Zunze. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di hatinya. Api hijau giok yang menempel di sekitar tubuhnya memucat dengan cepat. Api hati jatuh yang tak terlihat menggantikannya. Mengikuti kemunculan api tak kasat mata ini, roh berwarna darah menyerbu dari segala arah tanpa mengetahui ketakutan apa yang sebenarnya mengungkapkan seutas ketakutan di mata mereka yang kejam. Ini memang efektif, sebuah kegembiraan muncul di hati Xiao Yan ketika dia melihat ini. Segel di tangannya tiba-tiba berubah dan nyala api yang tak terlihat keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu mengikuti perubahan segel tangannya dan membentuk roh api berbentuk serigala yang tingginya lebih dari 100 kaki di atas kepalanya.
Setelah roh api serigala ini terbentuk, roh berwarna darah yang menyebar di langit tiba-tiba membentuk keributan yang tidak nyaman. Momentum pengisian mereka juga tidak lagi tanpa rasa takut seperti sebelumnya. Aduh! Roh api menghadap ke langit dan meraung panjang. Riak tak terlihat menyebar dari mulutnya seperti gelombang suara. Semua roh yang terkena api tak terlihat ini mulai bergetar. Setelah itu, terdengar suara, bang, dan mereka berubah menjadi ketiadaan. Namun, kali ini, penghancuran roh tidak membentuk kekuatan spiritual sedikitpun. Setelah pembantaian roh api berbentuk serigala ini, orang-orang di bawah, yang telah berjuang keras melawan roh-roh itu, juga merasakan tekanan pada mereka berkurang. Bagaimana mungkin roh-roh ini cocok untuk semua orang setelah kehilangan keunggulan numerik? Mereka benar-benar terbunuh dalam beberapa peretasan dan disayat. Akhirnya, gelombang gas keabu-abuan yang baru saja terbentuk ditelan oleh roh api besar berbentuk serigala. Bab 914, mengumpulkan roh fierce. Au-au! Roh api besar berbentuk serigala meratap ke langit. Riak tak terlihat menyebar dengan cepat. Tubuh spiritual merah darah yang tersisa berubah menjadi ketiadaan di bawah riak. Bahkan tidak sedikit kekuatan spiritual yang lolos dari mereka. Api hati yang jatuh. Bocah, aku meremehkanmu. Tidak terduga bahwa Anda dapat mengendalikannya sedemikian rupa. Petik 2. Setelah pembantaian skala besar oleh roh api berbentuk serigala ini, awan hitam pekat yang berisi jejak-jejak kegelapan mulai bergolak. Teriakan kaget dan marah ditransmisikan darinya. Xiao Yan mengabaikan teriakan marah pelindung Xuan. Dia memusatkan pikirannya untuk mengendalikan roh api berbentuk serigala yang sangat besar. Ini adalah jenis roh api pertama dari teknik mengusir api 5 cincin. Dengan kekuatan spiritual Xiao Yan saat ini, dia secara alami tidak perlu menghabiskan terlalu banyak kekuatan untuk membentuknya. Namun, roh api yang tersisa menjadi semakin sulit untuk dilatih. Namun, begitu dia berhasil, kekuatan dari pengumpulan 5 jenis roh api akan sangat menakutkan. Meskipun ini hanyalah roh api jenis pertama, Xiao Yan sangat puas dengan kekuatannya setelah tes sebelumnya. Teknik mengusir api 5 cincin ini memang layak menjadi keterampilan Dou yang digunakan Tian Huo Zunze. Teknik pengendalian api yang begitu besar kemungkinan adalah yang paling canggih yang pernah dilihat Xiao Yan, dengan pengecualian kemampuan Yao Lao. Awan hitam bergejolak di udara. Warna merah darah samar-samar merembes darinya. Sepintas tampaknya dipenuhi dengan kesuraman yang aneh. Setelah kehilangan suplemen dari banyak roh, tekanan yang menyebar dari awan hitam perlahan berhenti. Jeritan berulang kali dipancarkan dari awan hitam yang bergolak. Tes-tes, bocah, kekuatan Valen Heart Flame memang melebihi harapan pelindung ini. Namun, Anda seharusnya tidak secara naif berpikir bahwa Anda dapat menghancurkan formasi menelan 10.000 jiwa dengan cara ini. Tawa jahat pelindung Xuan tiba-tiba terpancar dari awan hitam yang meresap. Racun roh darah. Cahaya darah tiba-tiba melonjak dari dalam awan hitam pekat setelah tawa dingin pelindung Xuan terdengar. Tangisan tajam yang menusuk telinga terdengar. Bahkan ada suara mengunyah samar yang menyebabkan pori-pori seseorang terbuka. Orang itu memiliki semua semangat untuk saling melahap. Jika ini terus berlanjut, roh yang ganas akan muncul. Ekspresi Sukian serius. Dia tidak bisa tidak berbicara dengan suara yang dalam saat dia melihat lapisan awan hitam merah yang aneh. Dia merasakan emosi kekerasan yang mengejutkan yang dipancarkan darinya. Xiao Yan merajut alisnya sedikit. Dia tidak memberikan jawaban karena segel tangannya dengan cepat terbentuk. Banyak ilusi setelah gambar muncul. Sesaat kemudian, segel tangannya tiba-tiba berhenti dan mulutnya berteriak pelan, pergi. Tangisan baru saja keluar dari mulutnya ketika nyala api seperti zat yang naik tiba-tiba muncul di mata roh api besar berbentuk serigala yang berada di atas kepala Xiao Yan. Api tak kasat mata setinggi 10 kaki terbakar dengan ledakan di tubuhnya. Aduh! Roh api berbentuk serigala, yang memancarkan panas yang mengejutkan dari tubuhnya, meraung panjang. Segera tubuh besarnya bergegas maju dengan tiba-tiba. Dalam beberapa kedipan itu muncul di bawah awan hitam. Setelah itu, roh api berbentuk serigala bertabrakan dengan keras. Dengan mendekatnya roh api berbentuk serigala, awan hitam itu segera menyusut, tampak seolah-olah telah mengalami kejutan. Keheningan singkat juga menggantikan tangisan tajam di dalamnya. Huff! Mendengus dingin tiba-tiba terdengar di dalam awan hitam. Segera, bagian dari awan hitam berfluktuasi. Sosok samar pelindung Xuan muncul. Orang bisa melihat tangannya terulur sebelum dengan lembut menekan roh api berbentuk serigala itu. Dengan kekuatan telapak tangannya, kabut berwarna hitam megah segera melonjak keluar dan terjalin dengan api tak terlihat yang berlama-lama di permukaan roh api berbentuk serigala saat suara cici, yang menusuk telinga meletus.
Xiao Yan, yang memiliki hubungan mental dengan roh api berbentuk serigala, mengerutkan kening saat dia berdiri di bawah ketika roh api itu terhalang. Segel tangannya berubah dan riak spiritual yang kuat melonjak seperti kilat dari area di antara alisnya. Akhirnya, itu masuk ke dalam tubuh roh api berbentuk serigala. Setelah menerima dukungan kuat Xiao Yan, nyala api tak terlihat di tubuh roh api berbentuk serigala sekali lagi melonjak lebih dari 10 kaki. Mulutnya yang besar melebar dan nyala api yang sangat panas melesat ke arah pelindung Xuan. Hati pelindung Xuan sedikit menegang saat dia merasakan riak tak terlihat yang terkandung di dalam hatinya. Efek membakar khusus The Valen Heart Flame pada roh bersama dengan teknik pengendalian api mendalam Xiao Yan menyebabkan kekuatannya melambung tinggi. Oleh karena itu, bahkan pelindung Xuan tidak ingin menghadapinya secara langsung. Kabut hitam di tubuh pelindung Xuan dengan cepat menyebar saat pikiran ini muncul di hatinya. Tubuhnya segera berhenti dan disembunyikan di dalam lapisan awan hitam dengan cara seperti hantu. Pilar api tak terlihat tidak menyerang pelindung Xuan. Sebaliknya, ia melesat ke awan hitam dan mengandalkan suhunya yang menakutkan untuk merobek lubang selebar 70 hingga 80 kaki di dalam awan hitam gelap itu. Kelompok Xiao Yan menyipitkan mata saat pandangan mereka menembus lubang kosong. Mereka hanya bisa melihat roh padat menelan satu sama lain seperti serigala lapar di dalam lapisan awan. Cara itu seperti cacing racun di dalam kotak, di mana mereka tanpa ampun membunuh dan memakan rekan mereka untuk memungkinkan diri mereka menjadi yang terakhir selamat. Setelah menelan satu sama lain tanpa akhir ini, keganasan yang menakutkan, kekerasan, dan emosi negatif lainnya muncul. Lapisan awan itu berkembang biak dan menyebar. Xiao Yan dan yang lainnya samar-samar bisa merasakan bahwa roh yang ganas sedang dengan cepat terbentuk di dalamnya. Meledak, wajah Xiao Yan agak gelap dan serius. Tangannya tiba-tiba mengepal dan pilar api tak terlihat yang telah menembak ke lapisan awan meledak dengan ledakan, gelombang api panas menyebar. Setiap roh yang melakukan kontak dengannya berubah menjadi ketiadaan. Setelah penghancuran skala besar oleh Valen Heart Flame ini, kegelapan kemerahan di dalam awan hitam tampaknya menjadi lebih pucat. Jelas, serangan Xiao Yan sebelumnya telah menghancurkan banyak hal. Berat, kamu telah menghancurkan hampir 1000 roh. Pelindung ini akan membuat Anda membayar hutang ini setelah ini selesai. Namun, hanya Anda sendiri yang tidak bisa menghentikan penciptaan roh ganas itu. Suara gelap dan dingin pelindung Xuan perlahan-lahan ditransmisikan sementara lapisan awan bergejolak. Suara pelindung Xuan baru saja terdengar ketika 4 riak spiritual yang luar biasa kuat tiba-tiba muncul di dalam lapisan awan. Mereka seperti harimau ganas yang memasuki pegunungan saat mereka menyerbu ke dalam kekacauan roh sebelum menelan dengan liar. 4 roh ini adalah roh yang telah dikeluarkan oleh pelindung ini dengan susah payah selama 3 tahun ini untuk mendapatkannya. Mereka semua ahli di puncak kelas Do Huang ketika mereka masih hidup. Kekuatan spiritual mereka luar biasa kuat. Awalnya, saya tidak bisa telanjang untuk membawa mereka keluar. Namun, melihat situasi ini, kekuatan menelan dari 4 roh kuat itu sangat menakutkan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, roh-roh di dalam lapisan awan itu benar-benar tertelan. 4 roh yang dipenuhi dengan emosi kekerasan segera mulai menelan satu sama lain. Sementara mereka saling menelan, kabut yang kaya, gelap dingin melonjak turun dari lapisan awan ke segala arah, menghalangi roh api berbentuk serigala yang telah dibentuk oleh api hati jatuh. Jika keempat tubuh spiritual ini menyelesaikan menelan terakhir, roh ganas itu akan muncul, dokter peri kecil dan aku akan ikut campur. Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu hal-hal terjadi. Sukian mengerutkan kening dan berbicara saat dia merasakan tekanan yang dipancarkan dari lapisan awan. Jika kalian berdua ikut campur, Han Feng atau Old Ying San juga akan ikut campur, izinkan aku melakukannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Tangan kanannya segera terkepal dan sekelompok api hijau tua muncul di tangannya. Tangan kirinya meraih Valen Heart Flame di langit sebelum dengan cepat mengecilkannya. Akhirnya, itu berubah menjadi api tak terlihat yang berlama-lama di depan Xiao Yan. Satu hijau dan satu api tak terlihat melayang di depan Xiao Yan. Mereka segera mulai bergabung. Benang bunga api menyembur keluar saat nyala api menyatu. Sesaat kemudian, teratai api hijau giok muncul di tangan Xiao Yan. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, menggunakan jenis Angry Buddha Lotus Flame ini, yang terbentuk dari penggabungan dua jenis Heavenly Flame, sangat santai dan mudah. Nyala api berhasil digabungkan. Xiao Yan baru saja akan melemparkannya ketika suara Tian Huo Zun Ze tiba-tiba terdengar di dalam hatinya, tunggu, jangan hancurkan roh ganas itu. Xiao Yan sedikit mengernyit saat mendengar ini.
Dia berbicara di dalam hatinya, Tuan Tua Yao, apa maksudmu? Jika semangat ganas itu berhasil dibentuk, jumlah elit Douzong di sisi lain akan melebihi kita. Kamu saat ini, belum memulihkan kekuatanmu. Petik 2. Tian Huo Zunze tertawa. Suaranya mengandung panas yang berapi-api, serahkan saja semangat ganas ini kepadaku. Kekuatan spiritual dalam jumlah besar yang telah terkumpul ini akan menjadi tonik yang hebat bagi saya. Jika saya dapat menelan dan memperbaikinya, kekuatan spiritual saya kemungkinan akan dapat pulih ke kelas Douzong. Alis Xiao Yan sedikit terangkat. Setelah itu, tangannya perlahan turun. Jika Tian Huo Zunze dapat pulih ke kelas Douzong, itu pasti akan sangat membantunya di masa depan. Tuan Tua Yao, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya? Semangat ganas itu diaglomerasi dari emosi brutal yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda menelannya, kemungkinan akan mempengaruhi pikiran Anda. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Itu sebabnya aku perlu merepotkanmu. Setelah saya menaklukkannya di masa depan, saya perlu meminjam api hati jatuh Anda. Tian Huo Zunze tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia tersenyum berkata, tentu saja tidak ada masalah dengan ini. Kalau begitu, aku akan mengandalkan yang lebih tua. Petik 2. Xiao Yan, cepat, semangat ganas akan segera terbentuk. Suqian di samping melihat bahwa Xiao Yan tetap diam setelah menggabungkan nyala api. Dia tanpa sadar mendesaknya. Jika roh jahat ini dibentuk, kemungkinan dia dan semua orang yang hadir akan mati. Xiao Yan pulih setelah mendengar suara Suqian. Dia tersenyum kepada yang terakhir sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat awan hitam yang bergolak. Dia perlahan berkata, Penatua pertama tidak perlu khawatir. Roh garang itu tidak akan bisa berbuat banyak. Setelah suara Xiao Yan perlahan terdengar, awan yang bergolak di langit tiba-tiba menegang di tengah jeritan tajam yang tak tertandingi. Aura despotik perlahan turun dari atas. Tawa liar yang bangga dari pelindung Suan bergema di langit pada saat ini, bergema dengan cara yang menusuk telinga di seluruh area. Xiao Yan, jika kamu dengan patuh menyerah hari ini, pelindung ini akan membuatmu menderita lebih sedikit. Bab 915, bertemu dalam pertempuran. Tawa liar pelindung Suan bergema di langit seperti guntur, menyebabkan ekspresi cukup banyak orang di bawah berubah. Segera, banyak tatapan langsung beralih ke awan hitam pekat. Meskipun awan hitam sudah berhenti berputar pada saat ini, warna merah khusyuk terpancar. Beberapa orang yang hadir, yang lebih lemah, merasakan emosi kekerasan yang diam-diam naik dari lubuk hati mereka kemanapun warna merah darah ini bergerak. Mereka dengan cepat menjaga pikiran mereka sambil memasang wajah terkejut. Suqian dan dokter peri kecil di sampingnya juga sedikit mengernyitkan alis mereka saat mereka merasakan keganasan yang menyebar dari awan hitam. Mereka tidak mengerti mengapa Xiao Yan tidak bertindak lebih awal. Apakah dia benar-benar merasa cukup percaya diri untuk menghabisi roh ganas ini? Siapa yang akan memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan seorang elit Douzong? Dokter peri kecil mungkin tidak mengerti ini di dalam hatinya, tetapi dia memiliki kepercayaan yang luar biasa pada Xiao Yan. Dia tahu bahwa mengingat karakter Xiao Yan, dia pasti tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Semuanya, hati-hati. Ekspresi Xiao Li juga serius. Dia melambaikan tangannya ke semua orang dan berteriak pelan. Tanpa perlu pengingat dari Xiao Li, Douqi di dalam tubuh setiap orang diedarkan dengan kecepatan maksimum. Douqi yang kuat berlama-lama di permukaan tubuh mereka tanpa berhamburan. Banyaknya warna yang memancar keluar memberikan area itu penampilan yang sangat indah. Cek, jadi bagaimana jika kamu berhati-hati? Setelah roh ganas terbentuk, kalian semua pasti akan mati hari ini. Tawa aneh pelindung Suan tiba-tiba ditransmisikan dari awan hitam. Segera, awan hitam itu beriak dan mulai menyebar dengan cepat. Dalam waktu singkat, awan hitam yang menutupi langit di atas lembah benar-benar bubar. Sinar matahari yang hangat sekali lagi tersebar dari langit. Namun, pada saat ini, semua orang tidak merasakan banyak kehangatan dari cahaya. Hanya ada hadiah dingin. Sumber rasa dingin yang pekat ini berasal dari sosok manusia berwarna merah darah di langit. Ukuran sosok manusia itu mirip dengan orang biasa. Warna darah yang menyebar di sekujur tubuhnya sangat gelap dan suram. Tampaknya jumlah bagian yang tak terbayangkan telah diaglomerasi dari darah segar. Ada perasaan yang keluar darinya yang menyebabkan kepala seseorang merasakan dingin yang pekat. Selain itu, sosok manusia yang agak ilusi ini tidak memiliki wajah. Hanya sepasang mata berwarna darah yang keluar dari tempat di mana kepala itu berada. Mata berwarna darah itu bahkan tidak menunjukkan emosi sedikitpun yang dimiliki manusia. Hanya semacam kekerasan tak berujung dan niat membunuh yang hadir.
Benda ini pada dasarnya adalah monster yang dilahirkan untuk membunuh. Xiao Yan dan yang lainnya menyaksikan sosok manusia berwarna darah ini. Alis mereka sedikit merajut. Apakah ini yang disebut roh ganas? Itu memang sangat kuat. Jika seseorang terkontaminasi oleh kekerasan dan emosi negatif lainnya yang dapat mempengaruhi pikirannya, kemungkinan besar akan ada banyak masalah. Pelindung Xuan, yang sepenuhnya terbungkus kabut hitam, berdiri di udara kosong di samping sosok manusia berwarna darah di langit. Dia tersenyum ketika dia melihat roh yang ganas itu, yang diliputi oleh emosi yang keras. Dia tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum. Setelah melihat ke bawah pada kelompok Xiao Yan dari tempat yang tinggi, dia tertawa dengan cara yang aneh. Target pelindung ini adalah Xiao Yan. Jika orang-orang yang tidak berhubungan itu mundur sekarang, saya dapat mengizinkan Anda untuk pergi. Petik 2. Meskipun kata-kata ini tampaknya telah diucapkan kepada semua orang, mata pelindung Xuan hanya berhenti pada Suqian dan dokter peri kecil. Jelas, satu-satunya orang yang bisa membuatnya merasa takut di antara mereka yang hadir adalah dua individu ini. Suqian dan dokter peri kecil secara alami mengabaikan kata-katanya ini. Mereka berdua bertukar pandang sebelum menghembuskan napas dengan lembut. Dua aura perkasa tiba-tiba melonjak. Merasakan tekanan dari kekuatan yang kuat ini, beberapa ahli yang telah maju untuk membantu dari belakang Xiao Yan akhirnya sedikit mengendurkan hati mereka yang tegang. Pakar dari kelas Douzong adalah eksistensi yang bisa membuat orang lain merasa aman dimanapun mereka berada. Pelindung Xuan, Anda seharusnya tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang ini yang berniat mencari kematian. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak akan menangis sampai mereka akan mati. Wajah Han Feng tanpa sadar mengungkapkan senyum saat melihat pelindung Xuan berhasil mengumpulkan semangat yang ganas. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Kalau begitu, sepertinya pelindung ini hanya bisa dengan enggan menerima roh milik dua ahli dari kelas Douzong. Cek tes, jika saya memiliki dua roh ini bersama dengan dua jenis api surgawi, di dalam tubuh Xiao Yan, yang kreditnya bisa lebih besar dari saya ketika saya kembali ke aula kali ini. Pelindung Xuan berbicara dengan sinis. Han Feng tersenyum. Tatapannya buas saat dia menatap Xiao Yan dan berkata, juniorku yang baik. Jika Anda terus bersembunyi di Akademi Jianan, saya tidak akan bisa melakukan apapun untuk Anda. Namun, Anda menyerahkan diri Anda ke tempat ini. Anda tidak bisa menyalahkan senior ini karena tangguh. Petik 2. Xiao Yan melirik Han Feng saat dia dengan lembut berkata, seekor anjing belaka yang telah kehilangan rumahnya. Ini hanya memungkinkan Anda untuk hidup sedikit lebih lama. Tidak perlu sebahagia ini. Kamu masih memiliki lidah silet yang selalu kamu miliki. Kebiadaban di wajah Han Feng semakin padat. Matanya melihat sekelilingnya sebelum dia tersenyum dan berbicara dengan cara yang jahat. Saat ini, pihak kita memiliki total 5 Douzong elit. Hari ini, saya akan melihat siapa yang akan tertawa pada akhirnya. Kami telah bertukar pukulan berkali-kali. Kali ini, kemungkinan senior ini akan diizinkan untuk memenangkan satu pertukaran terakhir. Petik 2. Mata Xiao Yan menyipit. Matanya tiba-tiba menatap Mo Tianxing di samping. Hihi, pemimpin sekte Mo, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa anak kecil ini akan dapat melarikan diri hidup-hidup kali ini? Saya telah mengatakan bahwa saya juga telah mencoba sedikit racun dan pasti akan membantu mengeluarkan racun dari putra Anda setelah ini selesai. Mengapa Anda ingin menempatkan diri Anda dalam posisi yang berisiko karena orang kecil yang mengalami kemunduran? Han Feng melirik Mo Tianxing dan tertawa dingin setelah merasakan tatapan Xiao Yan. Di medan pertempuran saat ini, pihak Xiao Yan hampir tidak bisa melawan 3 elit Douzong secara total. Sisi Han Feng, di sisi lain, akan memiliki 4 ahli yang setara dengan Douzong bahkan setelah mengecualikan Mo Tianxing. Sekilas tampaknya Han Feng lebih unggul. Oleh karena itu, pada saat ini, posisi Mo Tianxing sangat penting. Jika dia membantu kelompok Han Feng, kemungkinan kelompok Xiao Yan menang akan sangat rendah. Namun, jika dia membantu Xiao Yan, jumlah ahli dari kedua belah pihak akan seimbang, pembantu yang telah menghabiskan banyak usaha untuk diundang oleh Han Feng tidak akan ada artinya. Mo Tianxing juga tahu kegunaannya di medan pertempuran saat ini. Namun, dia masih mempertahankan wajah tanpa ekspresi. Dia secara alami juga mengerti bahwa jika seseorang melihat medan pertempuran di permukaan, tampaknya kelompok Xiao Yan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, dia yang berhati-hati tidak mau bergabung dengan grup manapun secara acak. Meskipun dia jelas mengerti bahwa Xiao Yan saat ini memiliki kekuatan bintang 6 Do Huang, Mo Tianxing masih merasakan ketakutan yang luar biasa untuknya.
Tingkat ketakutan yang dia rasakan bahkan melebihi Suqian dan dokter peri kecil. Bagaimanapun, kedua orang ini tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan ahli kelas Douzong bintang 7 sampai dia hampir lumpuh. Pikiran ini dengan cepat melintas di dalam hati Mo Tianxing. Sesaat kemudian, dia tersenyum tipis dan berkata, masalahnya hari ini menjadi sedikit terlalu besar. Saya yang tua tidak memiliki keberanian seperti Anda anak muda. Oleh karena itu, saya tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Han Feng sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata Mo Tianxing. Kilatan dingin melintas di bagian dalam matanya. Namun, dia mengadopsi cara tersenyum di wajahnya. Tidak apa-apa jika Mo Tianxing tidak membantunya. Selama dia tidak berlari untuk membantu Xiao Yan, Han Feng memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan semua dendam dari masa lalu hari ini. Mengenai bagaimana dia harus berurusan dengan Mo Tianxing, Han Feng secara alami memiliki cara untuk menghadapinya begitu dia menghabisi Xiao Yan, musuh besar ini. Xiao Yan tampaknya belum mendengar percakapan antara Han Feng dan Mo Tianxing. Tubuhnya seperti tiang tombak saat dia berdiri tegak di medan pertempuran. Jarinya dengan lembut membelai cincin seputih salju. Sesaat kemudian, dagunya sedikit mengangguk tanpa ada yang memperhatikan. Setelah itu, dia menoleh ke dokter peri kecil dan Suqian sebelum berbicara sambil tersenyum, serahkan roh ganas dan pelindung Suan kepadaku. Suqian dan dokter peri kecil terkejut ketika mereka mendengar ini. Roh yang ganas dan pelindung Suan adalah dua elit Douzong. Selain itu, semangat mereka terhubung satu sama lain, memungkinkan mereka untuk berkolaborasi dengan sangat baik satu sama lain. Kecuali Xiao Yan menggunakan teknik Dou teratai api yang menakutkan, mustahil baginya untuk bertarung dengan dua elit Douzong bahkan dengan sayap tulang yang meningkatkan kecepatannya. Tampak memahami keterkejutan di hati mereka berdua, Xiao Yan melambaikan tangannya dan tertawa pelan, tenang, aku tidak akan melakukan sesuatu yang pada akhirnya akan membunuhku. Melihat senyum di wajah Xiao Yan, Suqian dan dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Dengan karakter biasa Xiao Yan, dia tidak tampak seperti orang yang sembrono. Karena dia mengatakan ini, kemungkinan dia benar-benar memiliki kartu truf. Tes, Xiao Yan, kamu benar-benar sombong seperti yang dijelaskan Han Feng. Namun, itu baik-baik saja. Pelindung ini menyukainya, pelindung Suan tertegun cukup lama setelah mendengar kata-kata Xiao Yan dari langit. Baru kemudian dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Alis Han Feng sedikit merajut. Dia menatap Xiao Yan dengan agak ragu. Orang ini, apa yang dia lakukan? Dia sebenarnya menantang dua elit Douzong dengan kekuatan kelas Dou Huang. Apakah dia tidak mencari kematian? Penatua pertama, dokter peri kecil, aku akan menyerahkan yang lain padamu. Xiao Yan mengabaikan banyak tatapan penuh ejekan dari sekelilingnya. Bahunya bergetar dan sayap tulang giok sepanjang 10 kaki perlahan memanjang. Dia menoleh ke Suqian dan dokter peri kecil sebelum memberi mereka senyuman. Segera, sayap tulang itu mengepak dan tubuhnya mengeluarkan suara, siu, saat diluncurkan melalui langit. Jujur saja ini pertama kalinya aku membentuk semangat yang ganas. Hari ini, aku akan menggunakanmu sebagai persembahan. Pelindung Suan dengan dingin tertawa ketika dia melihat Xiao Yan bergegas dalam garis lurus. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan sosok ilusi berwarna darah di sampingnya tiba-tiba bergegas turun dengan cara seperti kilat. Tinjunya membawa angin kencang dan tekanan besar saat menghantam Xiao Yan. Tinju belum tiba ketika angin yang terkandung di atasnya merobek udara dan tiba-tiba mencapai Xiao Yan. Mata hitam gelap Xiao Yan terkunci rapat pada sosok manusia berwarna darah yang bergegas mendekat. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman dingin. Tangan yang dia kenakan cincin putih itu perlahan mengencang sebelum dia mengayunkannya. Xiao Yan sebenarnya memilih konfrontasi langsung yang paling tidak menguntungkan ketika menghadapi serangan dari seorang elit Douzong. Melihat pemandangan ini, atmosfer pedang yang terhunus di bawah menjadi tumpul. Orang ini, apakah dia benar-benar mencari kematian? Seketika ekspresi banyak orang berubah juga saat tinju Xiao Yan melakukan kontak dengan roh yang ganas itu. Namun, sebelum kekuatan itu meletus, cincin seputih salju di jarinya tiba-tiba berkedip dan memancarkan cahaya yang mencolok. Pelindung Suan, yang memiliki hubungan spiritual dengan roh yang ganas, mengubah ekspresinya saat cahaya yang kuat ini muncul. Bab 916 mengumpulkan roh fierce. Kemunculan tiba-tiba dari cahaya yang menyilaukan hampir menutupi sinar matahari dari langit. Cukup banyak orang yang tercengang karena perubahan tak terduga ini. Banyak tatapan waspada dilemparkan ke langit. Tinju Xiao Yan telah melakukan kontak terang-terangan dengan roh ganas itu. Namun,
Pancaran aneh yang muncul dari cincin berwarna putih itu seperti penghalang yang benar-benar menghalangi kekuatan menakutkan pada tinju roh ganas itu. Setelah itu, gelombang kekuatan hisap yang kuat keluar darinya. Kekuatan hisap muncul sangat tiba-tiba tetapi sangat cepat dan kuat. Itu seperti pusaran air yang berputar dengan kecepatan luar biasa. Sumber pusaran itu adalah cincin putih salju kecil. Kekuatan hisap baru saja muncul ketika itu menargetkan dan menutupi roh yang ganas, masih menyebarkan kekerasannya. Pada saat ini, roh ganas yang awalnya hanya memiliki niat membunuh mulai menunjukkan rasa takut. Tubuhnya bergetar saat mencoba melarikan diri dari wilayah kekuatan hisap. Jeritan sengsara yang dipancarkan dari roh ganas itu mengandung kegilaan dan teror. Namun, tujuan melarikan diri dari roh ganas itu tidak berhasil. Tianhuo Zunze di dalam ring tampaknya memiliki niat penuh untuk mendapatkannya. Sebuah cahaya yang luar biasa kuat meletus dan kekuatan hisap tumbuh beberapa kali. Roh yang ganas mulai memancarkan gelombang tangisan ketakutan. Tubuhnya seperti binatang buas yang ditekan di bawah batu saat berjuang untuk melarikan diri. Selain merasakan kegembiraan di hatinya, Xiao Yan tanpa sadar juga merasa kaget saat melihat roh ganas ini semakin dekat ke ring meskipun mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Tidak disangka-sangka bahwa Tianhuo Zunze mampu menampilkan keterampilan seperti itu dalam kondisinya. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu dari Xiao Yan. Paling tidak, dia bukannya tanpa kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri seperti yang dia klaim. Xiao Yan harus mengakui bahwa dia akan kesulitan menekan roh di kelas Douzong dengan cara yang begitu mudah. Meskipun, seseorang tidak dapat mengecualikan beberapa keterampilan unik dalam berurusan dengan roh ganas yang dimiliki Tianhuo Zunze, teknik apapun masih membutuhkan kemampuan mempertahankan diri. Meskipun Tianhuo Zunze mungkin tampak dalam kondisi lemah, siapapun yang berani mengungkapkan niat jahat kepadanya kemungkinan akan menemukan bahwa yang sial itu adalah diri mereka sendiri. Sementara pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan, pelindung Xuan di langit juga merasakan sesuatu mengenai situasi roh yang ganas ini. Dia segera mengeluarkan raungan marah saat dia mengganti segel yang dibentuk oleh tangannya. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar dari kabut hitam. Perlawanan roh ganas menjadi semakin kuat dengan campur tangan pelindung Xuan. Pada akhirnya, itu mulai secara bertahap menarik diri dari jangkauan kekuatan hisap. Xiao Yan, bantu aku. Cahaya yang kuat terus meletus dari ring. Namun, dalam menghadapi perlawanan dari dua Douzong, bahkan Tianhuo Zunze pada akhirnya tidak dapat melawan mereka. Sebuah suara kemudian terdengar di dalam hati Xiao Yan. Hati Xiao Yan menegang setelah mendengar ini. Meskipun dia melihat bahwa Tianhuo Zunze telah menahan sedikit, dia masih bukan tandingan dari kombinasi roh yang ganas dan pelindung Xuan. Dia dengan cepat bertanya, bagaimana saya bisa membantu Anda? Transfer kekuatan spiritual Anda ke dalam ring. Tianhuo Zunze tidak mengatakan apapun yang tidak perlu pada saat kritis ini saat dia dengan cepat menjawab. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia mengangguk. Matanya segera tertutup sedikit saat kekuatan spiritual yang kuat menyebar dari antara alisnya. Itu segera melonjak ke cincin putih salju dengan cara yang tak henti-hentinya. Cincin giok yang awalnya agak kuno telah memulihkan kilau putih aslinya saat memancarkan cahaya redup. Dengan dukungan Xiao Yan, gaya hisap meletus dari cincin segera dikalikan beberapa kali. Setelah baru saja mundur beberapa langkah, roh ganas itu terhuyung-huyung di bawah kekuatan hisap yang meletus. Tubuhnya dengan goyah menerkam ke depan. Namun, pada saat berikutnya, ia buru-buru mempertahankan sikap aneh dan melawan dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, jaraknya dari Xiao Yan hanya setengah meter. Xiao Yan bahkan bisa mengendus kekerasan liar yang dikeluarkan tubuhnya. Petik 2 tanda seru petik 2. Kabut hitam di sekitar pelindung Xuan di langit bergolak intens. Itu samar-samar mengungkapkan wajah panik yang marah. Kekuatan hisap yang aneh memiliki efek yang sangat kuat pada kekuatan spiritual. Bahkan setelah bergandengan tangan dengan roh yang ganas, pelindung Xuan hanya bisa bertahan dalam pertempuran. Selain itu, kebuntuan semacam ini secara bertahap menguntungkan Xiao Yan ketika dia memberi cincin itu lebih banyak kekuatan spiritual. Adegan di langit ini juga terserap di mata semua orang di bawah. Semua wajah mereka segera menjadi terpana. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan cahaya yang kuat itu. Namun, mereka dapat mendengar dari suara pelindung Xuan yang agak bingung dan jengkel bahwa situasinya saat ini tidak terlalu baik. Cukup banyak hati orang merasakan perasaan yang tidak masuk akal ketika memikirkan hal ini. Dua ahli kekuatan Douzong sebenarnya sedang dimanipulasi oleh bocah kecil Dou Huang.
Meskipun semua orang tahu bahwa Xiao Yan berbeda dari Dou Huang biasa, roh garang dan pelindung Suan sama-sama elit Dou Zong tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Jika mereka berdua bergandengan tangan, kemungkinan tidak ada satu orang pun yang hadir akan berani menepuk dada mereka dan mengatakan bahwa dia bisa bersaing dengan mereka berdua sendirian. Pada saat ini, sesuatu yang bahkan para elit Dou Zongs yang hadir tidak dapat melakukannya sedang dilakukan oleh pemuda berjubah hitam di langit di depan mata semua orang. Adegan ini tidak memungkinkan siapapun untuk tidak merasakan keterkejutan di dalam hati mereka. Ekspresi Han Feng pada saat ini juga jelek secara tidak wajar. Senyum dingin yang muncul sebelumnya karena tindakan arogan Xiao Yan perlahan menegang sejak cahaya kuat muncul. Tidak peduli bagaimana dia berpikir, dia tidak dapat memikirkan apa yang bisa diandalkan Xiao Yan untuk memblokir roh ganas dan pelindung Suan. Han Feng tahu bahwa teknik Dou Lotus Api Xiao Yan sangat kuat. Namun, yang terakhir jelas tidak menggunakan teknik Dou semacam itu pada saat ini. Namun, kemunculan pelindung Suan dan roh yang ganas menyebabkan hatinya perlahan tenggelam. Keyakinan yang luar biasa dari sebelumnya telah berkurang secara signifikan. Mo Tianxing di sampingnya melirik Han Feng tanpa meninggalkan jejak. Ekspresi sombong melintas di hatinya. Dia sudah lama mengatakan bahwa seseorang tidak dapat menggunakan akal sehat untuk menyimpulkan apa yang akan dilakukan Xiao Yan. Jika seseorang menjadi musuh dengannya, berbagai perubahan tak terduga akan menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk bertahan. Sebenarnya, tebakan sudah muncul di hatinya ketika Xiao Yan memutuskan untuk bertemu langsung dengan roh ganas dan pelindung Suan. Dengan pemahamannya tentang Xiao Yan, bertindak tanpa berpikir bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh orang yang berhati-hati ini. Untung saya tidak terlibat. Hihi, aku yang dulu seharusnya menganggap ini seperti menonton pertunjukan. Yang terbaik adalah menghindari berpartisipasi dalam situasi seperti ini di mana pemenangnya tidak diketahui. Langkah kaki Mo Tianxing perlahan mundur saat dia tertawa di dalam hatinya. Posisi ini tidak jauh dari tembok gunung. Dia akan dapat pergi pada contoh pertama jika terjadi peristiwa tak terduga. Orang tua yang berhati-hati ini sebenarnya masih mempertimbangkan jalan mundurnya bahkan pada saat seperti itu. Dia memang layak menjadi rubah tua yang licik yang telah hidup selama bertahun-tahun. Ying San tua, lakukan, bunuh Xiao Yan. Tangisan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar dalam suasana tegang ini. Segera, sosok Han Feng tiba-tiba melesat ke langit dan mendekati Xiao Yan dalam sekejap. Dia mengepalkan tinjunya dan pedang panjang tajam yang diaglomerasi dari Dou Qi muncul dari sana. Pedang panjang itu bergetar, membawa dengungan pedang yang jelas saat itu dengan keras menembus leher Xiao Yan. Huff! Pedang panjang baru saja bergerak ketika dengusan dingin terdengar di samping telinga Han Feng. Sosok anggun dan bergerak muncul di samping Xiao Yan. Tangannya terulur dan segera meraih pedang panjang itu. Udara keabu-abuan meletus dan kekuatan korosif yang kuat langsung merusak pedang panjang itu menjadi ketiadaan. Setelah itu, sebuah telapak tangan menyerang. Angin bergerak bersama dengan telapak tangan dan seutas bau busuk muncul bersamanya. Angin ini melayang ke arah Han Feng, tampak benar-benar tidak memiliki kekuatan apapun. Ekspresi Han Feng serius saat dia menghadapi telapak tangan yang tampaknya tidak berdaya ini. Jari-jari kakinya menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat berputar ke belakang dan menghindarinya. Dia menyapu matanya dengan sinis, hanya untuk melihat bahwa Old Ying San, yang sedikit lambat bertindak, juga telah ditunda oleh Suqian. Hatinya tanpa sadar mengeluarkan kutukan. Dokter peri kecil menyerang dan memaksa Han Feng membalas satu pukulan pada satu waktu. Dia tidak melangkah maju dan menyerang. Sebaliknya, dia berdiri di samping Xiao Yan. Tatapannya yang dingin tetap terkunci pada Han Feng. Gaun putih dokter peri kecil berkibar lembut saat dia berdiri di udara kosong. Sosok anggun memikatnya samar-samar terlihat di bawahnya, tampak cukup mempesona. Rambut panjangnya yang seperti salju menjulur ke pinggangnya yang sempit, pinggang yang bisa dilingkari dengan lengan. Dengan menggabungkan ini dengan matanya yang ungu keabu-abuan, pesona magis yang tidak biasa tiba-tiba muncul dan menyebabkan kedipan yang tidak biasa muncul di mata banyak orang. Pesona magis ini, bagaimanapun, menyebabkan Han Feng saat ini menjadi sangat marah ketika muncul di matanya. Dia jelas mengerti bahwa dokter peri kecil sedikit lebih kuat darinya. Dengan dia melindungi Xiao Yan, akan sulit bagi serangannya untuk berhasil. Ketika dia berpikir sampai saat ini, Han Feng hanya bisa mengarahkan pandangannya ke tempat di mana pelindung Suan berada. Saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah berharap bahwa yang terakhir bisa menghentikan taktik Xiao Yan yang tidak biasa. Jika tidak, hari ini,
Raungan rendah yang menakutkan ditransmisikan dari dalam kelompok kabut hitam setelah pemikiran ini melintas di hati Han Feng. Sialan, apa yang kamu rencanakan? Hati Han Feng segera menjadi dingin ketika dia mendengar raungan ini dari pelindung Xuan. Tatapannya meluncur ke arah Xiao Yan, hanya untuk melihat roh ganas di depannya dengan cepat mendekatinya. Setelah itu, suara mengunyah muncul. Roh itu diserap ke dalam cincin berwarna putih di tangan Xiao Yan di bawah cahaya yang kuat itu. Cincin itu yang melakukan trik ini. Hati Han Feng langsung terkejut saat melihat cincin itu. Namun, dengan kekuatannya, sulit baginya untuk merasakan Tian Huo Zunze yang tersembunyi di dalamnya. Orang bisa melihat kabut hitam di sekitar pelindung Xuan bergolak intens ketika roh ganas itu diserap ke dalam ring. Dengan cepat menjadi pucat. Sesaat kemudian, itu mengungkapkan sosok hitam. Pada saat ini, sosok itu agak kabur. Seseorang bahkan bisa merasakan semacam perasaan ilusi ketika melihatnya. Auranya juga menjadi jauh lebih lemah dan lebih kacau dibandingkan sebelumnya. Jelas, setelah roh ganas, yang memiliki hubungan spiritual dengan pelindung Xuan, ditangkap, yang pertama menderita pukulan yang hampir fatal. Jiwanya terluka parah dan kerusakannya bisa digambarkan sebagai menyedihkan. Poin ini adalah sesuatu yang bisa diketahui dari betapa sulitnya kabut hitam untuk terus menyembunyikan tubuhnya. Dengan kondisi pelindung Xuan saat ini, kemungkinan besar bahkan Xiao Yan akan dapat menangkapnya. Orang bisa tahu, pelindung Xuan ini saat ini, lumpuh. Bab 917, Bunuh. Cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menghilang. Raungan ketakutan dan marah pelindung Xuan terdengar pada saat yang bersamaan. Xiao Yan, kembalikan semangat ganas ke pelindung ini. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkanmu mati dengan sangat menyedihkan. Xiao Yan benar-benar mengabaikan auman marah pelindung Xuan. Roh yang ganas telah terhubung dengan roh pelindung Xuan. Sekarang setelah roh ganas itu ditangkap, dia akan mengalami serangan balasan yang intens. Dengan kekuatan spiritualnya menderita pukulan hebat, kekuatannya pasti akan menurun. Saat ini dia sudah tidak menimbulkan masalah dan tidak perlu ditakuti. Pada saat ini, mata Xiao Yan terkejut saat dia menatap cincin berwarna putih di tangannya. Samar-samar dia bisa melihat warna merah terang di permukaan cincin itu. Namun, Xiao Yan tidak dapat menyelidiki cincin itu untuk melihat situasi di dalamnya mungkin karena cincin itu sendiri atau Tian Huo Zunze. Xiao Yan, roh ganas itu untuk sementara disegel olehku. Namun, kekuatan spiritual yang saya simpan pada dasarnya benar-benar habis. Kelelahan kali ini terlalu besar dan aku akan segera tertidur. Anda pasti harus ingat untuk membantu saya memperbaiki dan melembabkan semangat saya dalam 10 hari. Jika tidak, roh saya kemungkinan besar akan tercerai-berai. Pada saat itu, roh ganas yang telah saya segel kemungkinan akan muncul sekali lagi. Suara Tian Huo Zunze tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan sementara Xiao Yan merasa terkejut. Kali ini, suaranya mengandung semacam kelemahan yang sulit disembunyikan. Meski menaklukkan semangat garang itu, rasa lelah yang ia rasakan sangat besar. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia buru-buru bertanya dalam hatinya, dalam 10 hari. Tuan Tua Yao, ini bukan lelucon. Beberapa bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki roh sangat sulit ditemukan. Kemana saya akan pergi dan menemukan mereka dalam 10 hari? Aku tidak memintamu untuk menyembuhkan jiwaku sepenuhnya dalam 10 hari. Tidak apa-apa selama kamu bisa mendapatkan sesuatu untuk menyehatkan jiwaku dan membangunkanku dari tidurku. Suara Tian Huo Zunze segera terdengar sebagai balasan. Selain itu bahkan lebih cemas. Sepertinya dia hanya punya sedikit waktu tersisa. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat mendengar kata-kata ini. Tidak sulit untuk secara acak mendapatkan sesuatu untuk memelihara semangat seseorang. Dia harus bisa melakukan itu dalam 10 hari. Tuan Tua Yao, yakinlah bahwa aku kecil pasti akan memanggilmu dari tidurmu dalam 10 hari. Xiao Yan berbicara dengan suara serius. Meskipun dia tidak bisa mempercayai Tian Huo Zunze sepenuhnya seperti dia mempercayai Yao Lao, kehadiran Tian Huo Zunze akan sangat menguntungkan Xiao Yan. Terlepas dari apakah itu dalam hal pengalaman atau pelatihan, iblis yang sangat tua ini akan dapat memberinya banyak bantuan. Hei, aku yang dulu bisa yakin dengan kata-katamu ini. Aku akan menyerahkannya padamu. Hal ini sangat penting, Tian Huo Zunze santai hanya setelah mendengar jawaban Xiao Yan. Dia dan Xiao Yan mungkin hanya berkenalan untuk waktu yang singkat, tetapi matanya yang tua dan tajam mampu memberitahu sedikit tentang karakter Xiao Yan. Karena inilah dia berani menyerahkan hidupnya ini kepada Xiao Yan pada saat seperti itu.
Meskipun ini sebagian karena situasi yang memaksa tangannya, itu juga mengharuskan dia untuk mempercayai Xiao Yan. Kata-kata Tianhuo Zunze menjadi lebih lemah. Ketika kata terakhir mendarat, suaranya benar-benar tersebar. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan roh di dalam cincin berwarna putih itu menjadi redup. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan dengan lembut menghembuskan napas. Dia menarik tangannya yang berisi cincin ke lengan bajunya sebelum perlahan mengangkat kepalanya untuk mempelajari pelindung Xuan yang tampak gila dengan senyum dingin. Intervensi oleh Tianhuo Zunze ini pada dasarnya telah memberikan pukulan fatal bagi yang terakhir. Tidak hanya roh ganas yang ditangkap, tetapi roh pelindung Xuan juga rusak parah. Bahkan jika dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup kali ini, kekuatan masa depannya kemungkinan akan turun ke kelas Do Huang. Ini adalah perasaan yang bahkan lebih buruk daripada kematian bagi pelindung Xuan. Sosok hitam ilusi pelindung Xuan berdiri agak goyah di langit. Matanya dengan kejam memelototi Xiao Yan. Napas kasar berulang kali keluar dari mulutnya. Perasaan menyakitkan sesekali muncul di wajahnya. Gelombang rasa sakit yang menusuk yang telah ditransmisikan dari rohnya menyebabkan dia, seseorang yang telah menderita kerugian serius, memiliki dorongan hati yang hampir gila. Kembalikan semangat ganas itu kepadaku. Saya dapat menggunakan roh saya untuk bersumpah bahwa saya akan segera pergi. Jika Anda bersedia, saya bahkan dapat membantu Anda membunuh Han Feng. Tangan pelindung Xuan menutupi dahinya dan dengan lembut meraung. Ekspresi Han Feng di kejauhan juga menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata pelindung Xuan. Niat membunuh melintas di matanya. Tidak disangka bahwa pelindung Xuan ini benar-benar tidak dapat diandalkan. Pelindung Xuan, tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Dengan karakter Xiao Yan, dia pasti tidak akan mengembalikan semangat garang itu padamu. Oleh karena itu, Anda mungkin masih memiliki peluang jika Anda benar-benar mempertaruhkan hidup Anda dan berusaha sekuat tenaga melawannya. Han Feng melirik Xiao Yan sebelum berbicara dengan suara dingin. Diam. Mata pelindung Xuan menjadi dingin saat dia dengan marah berteriak pada Han Feng. Dari cara dia melihatnya, jika Han Feng tidak menggunakan begitu banyak alasan untuk menariknya ke sini, dia tidak akan datang ke wilayah sudut hitam, dan terlibat dalam kekacauan ini. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apa-apa, dan menjadi berantakan. Selain itu, apakah dia memiliki kehidupan untuk pergi atau tidak, itu sama sekali berbeda. Kemarahan di hatinya agak didorong ke Han Feng. Han Feng juga tersenyum dingin setelah ditegur oleh pelindung Xuan. Dia tidak terus berdebat dengannya. Yang terjadi hanyalah niat membunuh di dalam hatinya. Kemungkinan dia akan diam-diam membunuh pelindung Xuan bahkan jika dia tidak mati di tempat ini hari ini. Mulut pelindung Xuan terengah-engah saat matanya yang berwarna merah darah menoleh ke arah Xiao Yan dengan suara "Sua". Keliaran secara bertahap melonjak ke matanya karena rasa sakit yang hebat yang ditransmisikan dari rohnya. Nada suaranya padat ketika dia bertanya, apakah kamu akan mengembalikannya atau tidak? Xiao Yan tetap bersikap acuh tak acuh di hadapan mata gila pelindung Xuan. Dia melirik Han Feng dan setengah tersenyum ketika dia berkata, jika kamu benar-benar membunuh Han Feng, aku mungkin akan memikirkannya. Aku akan segera bertindak jika kamu mengembalikan semangat ganas itu kepadaku. Pelindung Xuan tidak bisa diganggu dengan hal-hal lain. Dia buru-buru membuat permintaan lain ketika dia mendengar kecurigaan dari nada Xiao Yan berkurang. Namun, dia tidak merasakan tatapan di punggungnya yang penuh dengan niat membunuh. Mata Xiao Yan tersenyum saat mereka melihat pelindung Xuan. Ejekan di matanya menjadi lebih padat. Pelindung Xuan akhirnya mengerti bahwa dia telah ditipu setelah merasakan tatapan mengejek dari Xiao Yan, terengah-engah dari mulutnya semakin intens. Kekejaman di matanya juga menjadi lebih padat. Sesaat kemudian, raungan liar akhirnya keluar dari mulutnya, 10 utusan roh, bunuh dia. 10 sosok hitam di dinding gunung tidak ragu-ragu. Mereka tiba-tiba bergegas maju setelah mendengar raungan pelindung Xuan. Segera, 10 rantai hitam-hitam besar merobek udara seperti ular berbisa. Mereka menembak ke arah Xiao Yan sambil mengeluarkan suara berdentang. Xiao Yan melebarkan mulutnya saat dia melihat rantai yang ditembakkan dengan acuh tak acuh. Dia melebarkan mulutnya dan sekelompok api hijau giok dimuntahkan. Tangannya bergerak dan membentuk segel. Nyala api bergoyang dan berubah menjadi 10 tangan api besar. Mereka dicengkeram dengan keras saat mereka meraih rantai. Setelah itu, seutas api hijau giok panas mengikuti rantai dan bergegas menuju 10 sosok hitam. Cici. Nyala api memanjat rantai dan segera memancarkan gelombang suara cici. Kabut hitam di sekitar 10 sosok hitam juga menjadi lebih redup. Sepasang mata yang agak terkejut dan marah terungkap dalam setiap kabut hitam.
Gelombang kabut hitam dingin berulang kali keluar dari tubuh sosok hitam ini. Setelah itu, mereka mencoba yang terbaik untuk mencegah penyebaran api. Namun, kekuatan utusan roh ini jelas jauh lebih rendah daripada milik pelindung Suan. Oleh karena itu, mereka tidak berhasil memadamkan sedikit pun api aneh itu setelah berjuang cukup lama. Tidak punya pilihan lain, mereka hanya bisa buru-buru meninggalkan rantai. Xiao Yan tertawa dingin saat rantai terlepas dari tangan mereka. Dia mengepalkan tinjunya dan 10 tangan api segera berubah menjadi api yang mengamuk yang benar-benar melilit rantai. Dalam sekejap, rantai hitam pekat itu telah berubah menjadi rantai api. Di bawah kendali Xiao Yan, rantai api muncul seperti 10 batang panjang. Mereka berubah menjadi cahaya api yang tiba-tiba melesat kembali di sepanjang jalur aslinya dengan jentikan jari. Ci, kecepatan rantai api sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu meluncur melewati udara yang jauh dan muncul di depan 10 utusan roh. Dalam keterkejutan mereka, 10 sosok hitam buru-buru mundur. Namun, kecepatan mereka berada pada level yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan rantai api. Oleh karena itu, sosok-sosok itu baru saja bergerak ketika rantai api tiba. Setelah itu, mereka seperti pedang tajam saat mereka dengan keras menembus dada mereka. 10 sosok segera menegang setelah penetrasi rantai api. Rantai juga perlahan menjadi lebih lembut. Akhirnya, mereka tiba-tiba jatuh dari langit. Api hijau giok pada mereka dengan cepat pergi dan kembali ke tubuh Xiao Yan di depan mata semua orang. Dalam beberapa pertukaran singkat, 10 utusan roh, yang kekuatannya berada di kelas Douwang, dibunuh oleh tangan Xiao Yan. Adegan ini menyebabkan cukup banyak orang yang hadir untuk diam-diam menelan seteguk air liur. Kombinasi dari 10 ahli Douwang akan mampu bertarung sedikit bahkan jika mereka menghadapi seorang ahli Douwang. Tak disangka mereka begitu tidak berharga di tangan Xiao Yan. Cahaya di mata Xiao Yan berangsur-angsur melonjak setelah membunuh 10 utusan roh. Sayap tulang di punggungnya mengepak dan suara angin petir muncul. Tubuhnya kemudian muncul di depan pelindung Suan dengan cara seperti hantu. Sejak kamu datang, kamu tidak perlu lagi pergi. Orang-orang dari Hall of Souls, semuanya pantas mati. Busur buas terangkat di wajah Xiao Yan saat telapak tangannya tiba-tiba menyerang, dan nyala api hijau giok menyembur seperti gunung berapi. Serangan cepat oleh Xiao Yan ini juga menyebabkan ekspresi pelindung Suan berubah drastis. Tubuhnya dengan cepat mundur, tetapi dengan kondisinya yang terluka parah, kekuatannya sudah jauh lebih rendah dari sebelumnya. Oleh karena itu, seutas api menangkapnya meskipun dia telah menghindar dengan cepat. Suhu panas menyebabkan dia mengeluarkan pekikan yang menyedihkan. Kabut hitam di sekitar tubuh pelindung Suan berkurang dengan cepat saat nyala api menyala. Nyala api telah menyebar pada saat pelindung Suan telah ditarik sejauh 100 meter. Dia sangat sengsara pada saat ini. Pelindung Suan terengah-engah saat dia menghentikan tubuhnya. Mata dia menembak Xiao Yan tidak bisa lagi digambarkan sebagai setan. Tepat ketika dia akan berubah menjadi jarak yang kejam, sesosok manusia tiba-tiba muncul di sampingnya. Tatapannya menyapu dan dia segera berteriak dengan marah, Han Feng, bergandengan tangan denganku dan bunuh si kecil ini. Kata-kata pelindung Suan belum mencapai akhir ketika dia tiba-tiba menjadi kaku. Dia perlahan menundukkan kepalanya dengan susah payah hanya untuk melihat tangan yang dibungkus douki menembus dadanya. Saat ini kamu hanyalah sampah bahkan jika kamu berhasil bertahan hidup. Secara kebetulan, utusan roh itu semuanya telah dibunuh oleh Xiao Yan. Tidak ada yang akan melapor ke Hall of Souls. Oleh karena itu, Anda harus memberikan jiwa Anda kepada saya. Aku akan membantumu membalas dendam. Han Feng perlahan menarik tangannya. Dia melihat kekuatan hidup yang menghilang dengan cepat di dalam mata pelindung Suan. Senyum kejam terangkat di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Bab 918 bertukar pukulan lagi. Perubahan mendadak yang terjadi di langit menyebabkan semua orang tercengang. Banyak mata menatap tangan Han Feng saat dia perlahan menariknya dari tubuh pelindung Ti. Hati mereka tanpa sadar menjadi dingin ketika mereka melihat senyum buas di wajahnya. Orang ini, hatinya benar-benar kejam. Dia benar-benar mampu bertindak melawan temannya tanpa ragu-ragu. Taktik kejam Han Feng ini mengejutkan banyak orang. Ketidaksukaan dia dalam hati banyak orang juga menjadi lebih besar. Ini termasuk Old Ying San. Meskipun dia tidak dianggap sebagai orang baik, dia tetap tidak akan melakukan sesuatu yang tidak tahu malu seperti menyerang teman-temannya. Terlebih lagi, jika Han Feng mampu menyerang pelindung Suan tanpa ragu, kemungkinan besar Han Feng dapat memutuskan untuk menyerang Old Ying San tanpa merasakan beban sedikitpun. Han Feng tidak menyadari pikiran dalam hati semua orang.
Pada saat ini, roh pelindung Xuan berangsur-angsur menjadi ilusi setelah kehilangan tubuhnya karena tindakan pembunuhan yang tak terduga dari Han Feng. Han Feng acuh tak acuh melihat roh ini yang telah menjadi ilusi dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyum serakah yang buas. Dia melebarkan mulutnya dan kabut hitam menggumpal di dalam mulutnya. Itu segera berubah menjadi spiral hitam yang aneh. Kekuatan hisap melonjak saat dia menelan roh pelindung Xuan. Tubuh Han Feng langsung gemetar setelah roh pelindung Xuan memasuki tubuhnya. Aura liar namun megah menyapu dari tubuhnya seperti tornado. Udara di sekitarnya melarikan diri di bawah tekanan aura seperti itu. Kabut hitam yang begitu pekat hingga hampir bisa menutupi pikiran seseorang keluar dari tubuh Han Feng. Sementara auranya melonjak, ukuran Han Feng juga jelas diperluas oleh dua lingkaran. Bahkan ada beberapa gelembung yang dibentuk oleh energi dan mulai berdenyut-denyut di kulitnya. Jelas, Han Feng telah memperoleh kekuatan spiritual yang sangat hebat setelah menelan roh pelindung Xuan, tetapi kekuatan dari kekuatan ini adalah sesuatu yang sulit dia kendalikan. Karena kurangnya kontrol inilah gelembung energi ini terbentuk. Han Feng tidak pernah ragu ketika dia menyerang dan membunuh pelindung Xuan, dia juga tidak ragu ketika dia menelan rohnya. Tindakannya sangat halus dan alami. Oleh karena itu, pada saat semua orang pulih, mereka merasakan aura agung yang keluar dari tubuh Han Feng. Kekuatan aura ini adalah sesuatu yang bahkan lebih rendah dari dokter peri kecil. Menurut perkiraannya, kekuatan Han Feng saat ini seharusnya sudah mencapai puncak bintang 5 Douzong. Dia satu tingkat lebih tinggi jika dibandingkan dengan dokter peri kecil. Alis Xiao Yan merajut saat dia merasakan aura menyebar dari tubuh Han Feng. Adegan menjijikan seperti menelan jiwa bukanlah sesuatu yang dia lihat untuk pertama kalinya. Tampaknya sebagian besar orang dari Hall of Souls mengetahui keterampilan ini, keterampilan yang menyebabkan seseorang merasa sangat jijik. Mengandalkan menelan roh pendamping untuk memperkuat kekuatannya sendiri dapat mengakibatkan gejala sisa yang cukup parah di masa depan, tetapi mereka setidaknya akan dapat memperoleh kekuatan sementara untuk jangka waktu tertentu. Aku akan berurusan dengannya. Mata ungu keabu-abuan dari dokter peri kecil menatap Han Feng. Dia merasakan auranya yang meningkat dan berbicara dengan lembut. Bersama, bantu aku mengulur waktu. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Meskipun mungkin ada beberapa kesulitan untuk mengalahkannya dalam kondisinya saat ini, aku benar-benar yakin bahwa aku dapat menundanya. Dokter peri kecil tersenyum manis dan mengangguk. Cobalah yang terbaik untuk tidak membuka segel, tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Yan melirik senyum bergerak pada dokter peri kecil sebelum menghela nafas pelan. Dokter peri kecil sedikit terkejut saat dia dengan lembut menjawab, saya akan mencoba yang terbaik. Namun, lawan yang kami hadapi kali ini tidak lemah. Akan sangat merepotkan untuk berurusan dengan mereka jika aku tidak membuka segelnya. Xiao Yan tertawa getir setelah mendengar jawabannya. Dia berkata, alasan saya meminta Anda untuk mengikuti di samping saya adalah untuk membantu Anda mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Sebaliknya, waktu sampai tubuh racun sedih, Anda meletus semakin dekat. Jika ada situasi mendadak yang terjadi dan sesuatu terjadi pada Anda, bagaimana Anda mengharapkan saya memiliki ketenangan pikiran? Dokter peri kecil tersenyum lembut. Dia berkata, meskipun periode waktu ini penuh dengan bahaya, saya jauh lebih bahagia daripada ketika saya sendirian di Kekaisaran Cuyun. Oleh karena itu, jika sesuatu terjadi, itu karena saya memiliki nasib buruk. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Apakah kamu pikir aku akan berpikir seperti ini? Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Dokter peri kecil menutupi mulutnya yang kecil, dan bulu matanya yang panjang menyatu. Dia berkedip saat dia tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, sepertinya kamu tidak akan. Apakah rayuanmu sudah berakhir? Jika ya, Anda semua bisa bersiap untuk mati. Sebuah suara dingin yang berisi niat membunuh yang tak tertandingi tiba-tiba terdengar, mengganggu percakapan antara Xiao Yan dan dokter peri kecil. Mata mereka beralih ke Han Feng, yang tergantung di langit tertutup kabut hitam. Pada saat ini, tampaknya Han Feng telah menyerap kekuatan spiritual pelindung Xuan. Ini menyebabkan kekuatannya melompat ke depan untuk waktu yang singkat. Saat dia merasakan energi kuat yang mengalir di dalam tubuhnya, sedikit ketakutan yang dia rasakan untuk dokter peri kecil benar-benar lenyap. Niat membunuh padat yang sulit dipadamkan menggantikannya. Han Feng ditangguhkan di langit. Di bawah penutup kabut hitam di sekitarnya yang melakukan perjalanan ke segala arah, dia muncul seperti iblis yang telah naik dari neraka, dipenuhi dengan aura jahat dan gelap dingin. Dokter peri kecil mengambil beberapa langkah saat dia berjalan di udara yang kosong.
Gelombang Douki berwarna abu-abu yang megah mengalir keluar dari tubuhnya seperti air banjir setelah dia perlahan mengambil beberapa langkah ke depan. Doukinya kemudian berlama-lama di sekitar tubuhnya. Jejak bau samar-samar muncul. Sifat korosif yang sangat kuat yang terkandung dalam Douki bahkan menyebabkan udara memancarkan gelombang keasaman yang tidak biasa. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia melihat ke arah dokter peri kecil, yang telah melangkah maju. Matanya mengungkapkan ketidakpeduliannya saat dia melirik Han Feng. Setelah itu, Xiao Yan perlahan mundur. Api inti teratai hijau, api hati jatuh, dan bahkan api dingin tulang, dengan tenang muncul saat dia melangkah mundur. Han Feng mengerti apa yang Xiao Yan rencanakan setelah melihat 3 api surgawi di sekelilingnya. Dia segera mendengus dingin. Mendengus itu dibungkus oleh Douki yang kuat dan dengan cepat menyebar. Udara sedikit berfluktuasi dimanapun ia lewat. Ketidakpedulian yang dingin melintas di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil. Dia melambaikan tangannya yang halus dan Douki berwarna abu-abu bergelombang yang tertinggal di sekitarnya bergerak dengan peluit, membentuk tirai cahaya Douki yang sangat besar muncul di depannya. Gelombang sonik berlanjut sebelum akhirnya bertabrakan dengan tirai cahaya Douki dengan keras, menyebabkan riak naik ke permukaan. Gelombang sonik tiba-tiba menabrak tirai cahaya. Namun, itu tidak menghancurkan tirai cahaya. Ini hanyalah serangan menyelidik oleh Han Feng. Dia mengepalkan tangannya sekali lagi, dan kabut hitam di sekelilingnya dengan cepat berkumpul, berubah menjadi pedang panjang setinggi 100 kaki. Jeritan menyedihkan yang tajam berulang kali ditransmisikan dari pedang panjang. Jari spiritual samar terpancar dari seluruh tubuh pedang. Pergi. Tatapan Han Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang keras. Dia menjentikan jarinya dan tangisan dingin keluar dari mulutnya. Pedang panjang kabut besar itu bergetar sebelum secara bertahap berubah menjadi ilusi. Sebuah kesungguhan melintas di mata dokter peri kecil saat dia melihat pedang panjang yang tidak biasa itu. Dia bisa dengan jelas merasakan energi menakutkan macam apa yang terkandung dalam pedang hitam itu. Douki dan kekuatan spiritual bercampur satu sama lain. Kekuatan yang terbentuk dari campuran mereka jauh lebih kuat dari Douki biasa. Dokter peri kecil menarik napas dalam-dalam. Tangannya yang panjang tiba-tiba membentuk segel. Segera, gelombang Douki keabu-abuan mulai menyembur dari tubuhnya seperti air mancur. Hujan korosif langit. Douki terbang ke langit dan dengan cepat diaglomerasi menjadi lapisan awan berwarna abu-abu. Segera hujan berwarna abu-abu tua tersebar dari atas ke segala arah. Tubuh cair berwarna abu-abu ini mungkin tampak tanpa energi apapun, tetapi orang yang bermata tajam akan dapat melihat bekas luka hitam yang sangat samar muncul di udara tempat tetesan hujan jatuh. Tetesan hujan yang mengandung racun mematikan ini tidak mendarat di tanah. Ketika mereka telah turun jarak tertentu, mereka tiba-tiba akan menyebar sebelum berubah menjadi gas beracun yang naik dan masuk kembali ke awan abu-abu. Setelah itu, mereka sekali lagi berubah menjadi tetesan hujan dan tersebar. Siklus ini berulang tanpa henti. Tetesan hujan abu-abu tua yang padat jatuh dari langit saat sosok hitam menerobos udara dan muncul di tengah hujan. Aura pedangnya yang tajam melesat ke arah dokter peri kecil. Namun, saat pedang panjang berwarna hitam besar itu muncul dengan sendirinya, tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya ditarik oleh kekuatan isap saat mereka melesat ke arahnya dari segala arah. Kabut hitam di permukaan pedang panjang memancarkan gelombang suara cici, saat perlahan-lahan menjadi lebih redup. Kecepatan penetrasinya juga menjadi jauh lebih lambat, tampak seolah-olah telah dimasukkan ke dalam rawa yang sangat dalam. Han Feng di kejauhan mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa pedang panjang kabut hitam itu tampaknya mengalami kesulitan untuk maju bahkan 1 inci pun di dalam hujan. Taktik dokter peri kecil memang aneh. Kekuatan racun yang kuat semacam ini bahkan bisa menimbulkan korosi pada Douki. Mungkin sulit bagiku untuk mengalahkanmu di masa lalu. Namun sekarang, nyanyian rohani, senyum dingin muncul di wajah Han Feng. Tangannya tiba-tiba berubah dan kekuatan spiritual yang sangat kuat melonjak dari antara alisnya. Bersenandung, pedang panjang kabut hitam bergetar hebat saat kekuatan spiritual mengalir. Segera, gelombang sonik aneh menyebar dari dalamnya. Tubuh Little Fairy Doctor bergetar sedikit saat gelombang sonik memasuki telinganya. Gelombang rasa sakit yang menusuk yang ditransmisikan dari dalam rohnya menyebabkan ekspresinya berubah. Pedang panjang kabut hitam ini mampu menyerang roh seseorang. Kekosongan muncul di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil saat jiwanya rusak. Pedang panjang kabut hitam meraih celah ini dan berubah menjadi petir berwarna hitam yang menembus batasan hujan.
Itu membawa kekuatan yang tajam saat itu dengan kejam menembak ke arah titik vital dokter peri kecil, tenggorokannya. Angin kencang menghasilkan jejak darah kecil di leher putih salju panjang dokter peri kecil. Namun, pada saat ini, kekosongan di mata dokter peri kecil tiba-tiba menghilang. Mata awalnya berwarna ungu keabu-abuan langsung berubah menjadi mata berwarna berbeda yang masing-masing berwarna ungu murni dan abu-abu murni. Pada saat ini, segel, tubuh racun yang menyedihkan, sekali lagi diaktifkan. Bab 919, Teratai Api, Bunuh. Ruang di depan dokter peri kecil anehnya menjadi jauh lebih terdistorsi dengan transformasi matanya. Kecepatan pedang panjang berwarna hitam, yang sepertinya melesat seperti kilat, melambat lagi saat memasuki ruang terdistorsi. Tangan racun langit seram. Sebuah suara yang tanpa emosi dengan lembut keluar dari mulut dokter peri kecil. Segera, Douki Agung ungu keabu-abuan melonjak keluar dari tubuhnya. Itu langsung membentuk dua tangan Douki yang sangat besar. Tangan Douki ini terulur dan segera meraih pedang panjang kabut hitam. Pedang kabut hitam besar mengalami kesulitan menembus lebih jauh setelah menghadapi perlawanan seperti itu. Namun, aura pedang yang tajam, gelap, dan dingin di ujungnya menyebabkan kulit dokter peri kecil memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Setelah menelan roh pelindung Xuan, kekuatan Han Feng lebih besar dari miliknya. Itu secara alami tidak lagi santai seperti di masa lalu untuk memblokirnya. Bagaimanapun, setiap level bintang dalam kelas Douzong adalah celah yang sangat besar. Itu cukup sulit untuk melompat di atasnya. Tangan Douki ungu keabu-abuan dan pedang panjang kabut hitam turun ke jalan buntu. Sesaat kemudian, kilatan dingin melintas di mata dokter peri kecil. Segel di tangannya tiba-tiba berubah dan tangisan lembut keluar dari mulutnya. Tangisan baru saja terdengar saat tangan besar Douki melebar. Segera, salah satu dari mereka meraih ujung pedang sementara yang lain meraih gagangnya. Douki ungu keabu-abuan, yang sangat korosif, dengan cepat mengepung pedang itu. Setelah itu, pedang itu tiba-tiba patah. Retakan. Suara jernih bergema di langit. Orang bisa melihat bahwa pedang panjang kabut hitam besar telah dipecah menjadi dua oleh dokter peri kecil. Douki dan kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya dengan cepat terkorosi oleh Douki ungu keabu-abuan. Tubuh Han Feng juga bergetar ketika pedang panjang kabut hitam dihancurkan secara brutal oleh dokter peri kecil. Tenggorokannya mengeluarkan suara samar saat dia tertawa dengan cara yang gelap. Seseorang benar-benar tidak dapat mengatakan bahwa seorang wanita sepertimu akan memiliki taktik yang begitu kuat. Namun, meskipun telah menghancurkan pedang roh saya, sepertinya roh yang bersinar di atasnya telah memberi Anda waktu yang sulit, kan? Wajah dokter peri kecil itu dingin dan acuh tak acuh. Dia mengabaikan kata-kata Han Feng. Tangan halusnya yang membentuk segel bergetar lembut beberapa kali. Cahaya pedang roh yang tidak biasa sebagian besar mengabaikan pertahanan Douki-nya, dan malah menyerang rohnya. Jika dia bukan seorang elit Douzong dan tidak memiliki kekuatan spiritual yang besar, kemungkinan besar dia akan menderita cedera serius kali ini. Douki perlahan memutar di tangan dokter peri kecil. Rasa sakit yang menusuk dan mati rasa secara bertahap memucat. Matanya melirik Xiao Yan, yang memusatkan seluruh perhatiannya untuk menggabungkan teratai api. Akhirnya, dia menghela nafas lega setelah merasakan bahwa teratai api di tangan Xiao Yan menggumpal menjadi bentuk embrio. Pada saat ini, Han Feng juga merasakan riak energi menakutkan menyebar dari tangan Xiao Yan. Ekspresinya sedikit berubah. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia langsung menghilang dari tempat dia berada sebelumnya. Dia muncul lagi tidak terlalu jauh dari Xiao Yan. Namun, sebelum dia bisa maju lagi, sosok anggun muncul di depannya seperti belatung di tulang tarsal. Dia mengayunkan kukunya yang berwarna ungu keabu-abuan. Mereka dengan lembut memotong langit saat mereka menembus dadanya. Hati Han Feng menjadi marah setelah tubuhnya diblokir. Langkah kakinya dengan lembut melangkah ke samping, menghindari serangan dokter peri kecil. Seketika, sosoknya melintas dan sekali lagi bergegas menuju Xiao Yan tanpa menyerah. Namun, dia baru mengambil beberapa langkah ketika dokter peri kecil sekali lagi muncul di depannya. Ini berlanjut beberapa kali, menyebabkan wajah Han Feng dipenuhi dengan warna kehijauan. Dia menjerit dingin dan Douki yang kuat melonjak keluar, bepergian ke segala arah. Angin dari tinjunya terdengar seperti sambaran petir saat membentuk badai dingin yang gelap yang menyapu ke arah dokter peri kecil. The Little Fairy Doctor tidak berani meremehkan serangan marah Han Feng. Douki di dalam tubuhnya diedarkan dengan kecepatan maksimum. Melepaskan segel, tubuh racun yang menyedihkan, juga menyebabkan racun di dalam Douki-nya menjadi lebih kuat. Racun ini adalah yang paling ditakuti Han Feng.
Oleh karena itu, dia tidak berani mencoba sesuatu yang berisiko selama pertukaran ini meskipun telah menang. Dua sosok buram saling bersilangan seperti kilat di langit. Seorang ahli biasa bahkan tidak bisa melihat sosok keduanya. Hanya mereka yang memiliki mata tajam yang bisa menggunakan bantuan riak yang diciptakan untuk mengunci kedua sosok itu. Suqian dan Old Ying San saling berhadapan dari jarak tidak jauh di bawah medan pertempuran dokter peri kecil dan Han Feng. Mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka dalam pertukaran sesekali mereka karena Old Ying San sudah memiliki gagasan mundur di dalam hatinya. Dia tahu bahwa apa yang disebut serikat hari ini kemungkinan besar akan gagal. Apalagi kelompok Xiao Yan jelas punya dendam yang sulit diselesaikan dengan Han Feng. Semua yang dia kejar, di sisi lain, adalah air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Dia tidak ingin berpartisipasi dalam semua masalah bermasalah di antara yang lain. Karenanya, dia tidak mengungkapkan kemampuan apapun saat bertarung dengan Suqian. Suqian mengerti hal ini. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk menunda Ying San tua dan mencegahnya ikut campur dalam pertempuran di atas. Karena Old Ying San dengan senang hati menunda waktu. Jika Han Feng tahu bahwa penolong yang telah dia undang dengan susah payah sedang memainkan trik seperti itu pada saat kritis ini, kemungkinan dia akan sangat marah sehingga Dou Qi-nya bahkan tidak akan bisa mengalir dengan baik. Tanah terbuka benar-benar sunyi. Pada saat ini, para ahli yang diundang oleh kedua belah pihak tidak bertarung karena mereka tahu bahwa medan pertempuran yang sebenarnya ada di atas, mereka hanya di sini untuk dukungan dan bukan penggunaan yang sebenarnya. Meskipun banyak ahli yang hadir akan dapat menimbulkan ancaman bagi Dou Zong jika mereka bergandengan tangan, mereka tidak cukup bodoh untuk melakukan sesuatu yang mengharuskan mereka mempertaruhkan hidup mereka dan menyinggung elit Dou Zong tanpa alasan. Masalah hari ini adalah dendam antara gerbang Xiao dan lembah api iblis, Xiao Yan dan Han Feng. Para ahli ini tidak ingin terlibat dengan masalah ini, lagi pula, jika mereka berdiri di pihak yang salah, mereka akan berakhir menderita di masa depan. Oleh karena itu, tetap netral saat ini dan tidak membantu salah satu pihak adalah pilihan yang paling tepat. Cukup banyak orang yang diam-diam menyeka keringat dingin saat mereka menyaksikan momentum pertempuran yang mengejutkan di langit. Pertarungan antara para ahli dari kelas Dou Zong memang mempesona. Kekuatan agung semacam ini di mana seseorang dapat mengguncang ruang dengan mengangkat tangan adalah tingkat yang dikejar oleh banyak orang. Bang! Ledakan energi yang intens bergema di langit dengan ledakan. Kembang api Dou Qi yang sangat besar mengiringi badai seperti riak yang kuat saat menyebar. Kedua sosok penyeberangan itu juga dengan cepat mundur dengan langkah kaki yang berat. Kaki dokter peri kecil dengan kejam menginjak udara kosong. Setiap kali kakinya mendarat, udara akan memancarkan beberapa gelombang. Ini berlanjut selama lebih dari selusin langkah sebelum dokter peri kecil akhirnya menstabilkan tubuhnya. Dia dengan lembut menghirup dan menghembuskan napas beberapa kali, menyeka seutas darah di sudut mulutnya, dan mengangkat kepalanya. Tatapannya sedingin es saat dia memelototi Han Feng di sisi yang berlawanan dengan lengan bajunya hancur. Dibandingkan dengan dokter peri kecil, penampilan Han Feng sedikit menyedihkan. Namun, secara keseluruhan, lukanya jauh lebih ringan daripada luka dokter peri kecil setelah pertempuran menakjubkan sebelumnya. Kekuatannya telah melampaui dokter peri kecil setelah menelan roh pelindung Suan. Napas Little Fairy Doctor perlahan menjadi tenang. Senyum dingin perlahan muncul di wajahnya. Dia bisa merasakan aglomerasi energi yang luar biasa liar dan ganas, sangat panas tidak jauh di belakangnya. Menggeser matanya sedikit, dia bisa melihat bahwa Xiao Yan sedang mengepakkan sayap tulangnya untuk tetap melayang di udara tidak jauh di belakangnya. Teratai api tiga warna perlahan berputar di atas telapak tangannya. Ruang di sekitarnya membentuk untaian retakan spasial saat benda kecil ini berputar. Xiao Yan mengangguk ke dokter peri kecil setelah melihatnya menarik perhatian. Mulutnya bergerak dengan lembut. Mata dokter peri kecil berkedip saat dia menyerap suara yang ditransmisikan dari Xiao Yan ke telinganya. Dia segera mengangguk tanpa ada yang memperhatikan. Sialan. Han Feng juga merasakan ketika teratai api di tangan Xiao Yan terbentuk. Ekspresinya langsung menjadi jauh lebih buruk saat hatinya mengutuk keras. Mengutuk adalah satu hal, tapi tindakan Han Feng tidak sedikit lambat. Dia jelas mengerti betapa menakutkannya teratai api ini, yang tergabung dari 3 jenis api surgawi. Dia tidak berani meremehkannya. Kabut hitam pekat melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Hanya dalam waktu singkat, itu membentuk awan hitam yang menutupi langit. Kabut hitam tebal memancarkan rasa dingin yang menyebabkan seseorang merasa sangat tertekan. Kabut hitam menutupi langit. Itu memancarkan perasaan dingin seperti gelombang pasang. Gelombang menyapu terus-menerus seolah-olah tidak ada habisnya.
Lautan kabut hitam ini terbentuk dari semua Douqi di dalam tubuh Han Feng, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Senyum dingin mengalir di wajah Xiao Yan saat dia melihat kabut hitam yang menutupi langit. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan teratai api 3 warna meninggalkan telapak tangannya. Dengan jentikan jarinya, itu dengan cepat melesat ke arah kabut hitam. Mata dokter peri kecil menatap teratai api yang melesat. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya ketika melewati kepalanya. Seteguk darah segar, yang mengandung sedikit warna ungu, dimuntahkan sebelum menempel pada bagian dari teratai api. Cepat dan mundur. Hati Xiao Li terguncang saat melihat teratai api di tangan Xiao Yan terbang keluar. Dia segera menarik Ziyan di sampingnya dan buru-buru mundur, dia tahu betapa menakutkan kekuatan lotus api itu. Su Mei dan yang lainnya terkejut saat mendengar tangisan Xiao Li. Mereka tidak ragu-ragu karena mereka semua buru-buru mundur dari lembah seperti kelinci. Beberapa ahli dan pemimpin faksi di lapangan terbuka juga mengikuti. Namun, beberapa orang yang lebih berhati-hati ragu-ragu dan menolak untuk mengikuti, takut mereka akan jatuh ke dalam jebakan. Kelompok Xiao Li baru saja bergegas keluar dari lembah ketika 3 teratai api berwarna di langit, membawa ekor api yang indah, menyerbu ke dalam kabut dingin yang menembus langit. Bang! Keheningan berlanjut sesaat setelah teratai api bergegas ke wilayah kabut hitam. Setelah itu, ledakan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba bergema dari kabut hitam. Gelombang api yang menakutkan, setinggi 1000 kaki, tiba-tiba menyebar dari kabut hitam. Seluruh lembah mulai bergetar dari sisa gelombang api yang menyebar. Garis retakan besar mulai menanjak seperti jaring laba-laba saat batu-batu besar berjatuhan dengan dentuman keras. Seluruh lembah yang dibangun dari black metal rock tiba-tiba runtuh. Setelah melihat adegan ini, ekspresi dari banyak ahli yang tidak pergi lebih awal langsung berubah menjadi putih. Bab 920, Pemenang Terakhir. Gelombang api besar menyapu ke segala arah dari lautan kabut hitam. Gelombang sisa yang diciptakan oleh gelombang api menyebabkan pepohonan dalam jarak 1000 meter dari lembah mengeluarkan suara engah, saat mereka berubah menjadi abu. Jika seseorang melihat ke bawah pada pemandangan dari atas, seseorang akan dapat melihat warna hijau subur dalam radius 1000 meter menghilang hampir seketika, dengan Demon Flame Valley sebagai pusatnya. Bahkan hutan lebih dari 1000 meter jauhnya telah berubah menjadi kuning layu. Jelas, suhu tinggi yang terkandung dalam gelombang api telah menguapkan semua uap air di wilayah ini. Kekuatan teratai api sangat menakutkan. Pada saat ini, lembah api iblis berada dalam kekacauan total. Batu-batu besar yang berguling dari dinding menyebabkan orang-orang dari lembah api iblis, yang tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri, menderita kerugian besar. Itu masih baik-baik saja untuk beberapa ahli tangkas. Mereka masih bisa menghindari bencana besar ini dengan kecepatan mereka. Namun, mereka yang lambat terkubur di reruntuhan batu yang sangat besar. Para ahli di lapangan terbuka, yang terlambat untuk pergi, hanya berhasil melarikan diri dari lembah setelah menghindar dengan anggun. Karena gelombang menakutkan dari api besar di langit, tidak ada yang berani terbang. Mereka takut diterjang ombak. Akhir cerita mereka kemungkinan akan sangat menyedihkan jika itu terjadi. Hanya setelah semua orang melarikan diri dari lembah api iblis dengan cara yang menyedihkan, mereka berhenti berlari, tetapi mereka semua terguncang dengan sangat buruk. Mereka berdiri di lereng dan melihat banyak puncak gunung di sekitar mereka yang tiba-tiba menjadi kosong. Mereka semua tanpa sadar menghirup napas dingin. Hutan pegunungan ini telah dihancurkan oleh teratai api Xiao Yan. Semua orang berdiri di luar lembah dengan diam. Suasananya sangat sepi. Ada ekspresi sedasi di mata cukup banyak orang. Kemungkinan bahkan elit biasa Douzong akan mengalami kesulitan menciptakan kehancuran yang menakutkan seperti itu. Itu tidak terduga bahwa itu semua datang dari tangan Xiao Yan, hanya pada saat ini keraguan tentang rumor Xiao Yan mampu bersaing dengan elit Douzong diam-diam menghilang. Di dalam kerumunan, Su Mei, Wu Ti, Old Yinggu, dan pembantu lain yang dipanggil Xiao Li saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan yang sulit disembunyikan di mata pihak lain. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat teknik Dou Lotus Api Xiao Yan. Ketika mereka mengikutinya ke Kekaisaran Jiama saat itu, Xiao Yan telah menunjukkannya sekali melawan Sekte Awan Berkabut. Namun, kekuatannya saat itu jauh lebih lemah dibandingkan sekarang. Jelas, kekuatan teknik Dou Lotus Api ini telah berkembang sangat cepat mengikuti peningkatan level Xiao Yan. Kekuatan skill ini sangat menakutkan dengan kekuatan Dou Huang bintang 6 saja, ketika dia mencapai kelas Douzong, sepertinya akan sulit baginya untuk menemukan lawan di dalam kelas Douzong, orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Seseorang seharusnya tidak bermusuhan dengannya. Pikiran ini muncul dan tetap berada di hati kelompok Su Mei saat ini.
Mereka memiliki jenis persahabatan dengan Xiao Yan, dan mereka juga tahu sedikit tentang dia. Anak muda ini telah membuat cukup banyak musuh selama tahun-tahun ini. Meskipun banyak dari lawan ini jauh lebih kuat darinya, dia masih bisa bertahan sampai akhir. Selain itu, satu-satunya orang yang tumbuh lebih kuat selama pertempuran adalah dia sendiri. Bahkan Han Feng, yang pernah dianggap sebagai Pil Emperor, dari Black Corner Region, telah menolak selama pertempuran yang begitu panjang. Hari ini, dia bahkan mungkin sepenuhnya paroki di tempat ini. Meskipun semua orang tahu bahwa Han Feng adalah seorang elit Douzong, hati mereka secara bertahap condong mendukung Xiao Yan setelah mengalami teror teratai api secara langsung. Teratai api orang ini benar-benar lebih kuat. Xiao Li melihat sekeliling. Dia melihat ribuan meter tanah merah dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas dan tertawa. Kejutan dan ketakutan para ahli dan pemimpin faksi dari wilayah pojok hitam di sekitarnya semuanya tertangkap di matanya. Kebanggaan seperti toren diam-diam melonjak di dalam hatinya. Mampu menakut-nakuti para ahli pemberontak dari Black Corner Region, sampai mereka jinak jelas bukan apa yang bisa dicapai oleh seorang ahli biasa. Namun, Xiao Yan, saudara ketiganya, telah melakukannya. Senyum hangat dan bangga muncul di mata Xiao Li saat dia mengangkat kepalanya dan menatap punggung kurus di langit yang jauh. Dia pada dasarnya telah melihat Xiao Yan tumbuh selangkah demi selangkah selama bertahun-tahun. Pemuda itu saat itu telah mengalami ejekan karena dia membawa penghinaan dan reputasi sebagai orang yang tidak berguna. Dengan dedikasi dan keras kepala, pemuda itu meninggalkan rumahnya sendirian dan menjelajahi kekaisaran. Xiao Li teringat ingatan jauh tentang pemahaman yang tiba-tiba. Dia akhirnya mengerti mengapa ayahnya menaruh harapan pada saudara laki-lakinya yang ketiga, yang semua orang anggap sebagai lelucon, ketika dia melihat pemuda itu membawa penggaris berat yang sangat besar di tepi gurun, menjalani pelatihannya yang kesepian. Waktu berlalu, dan pemuda itu secara bertahap kehilangan sentimentalismenya selama pelatihan. Dia tampaknya telah mengalami transformasi. Dia dan penguasanya bertarung dengan makhluk perkasa, sekte awan berkabut, di depan banyak tatapan terpana di Kekaisaran Jiama. Saat itu, mungkin banyak orang yang menertawakan ketidaktahuan mencoba melakukan hal yang mustahil. Namun, beberapa tahun kemudian, ketika seorang sosok muda berdiri di Gunung Awan Berkabut dan menggunakan suara yang tenang untuk menentukan nasib sekte awan berkabut, akhirnya seseorang mengingat kembali pemandangan saat itu. Selain mengeluarkan kejutan seru, mereka harus belajar cara menghembuskan dan menarik napas lagi. Itu memang kasus tidak menggertak seorang pria muda karena menjadi miskin. Tidak menindas seorang pemuda karena miskin, artinya seorang pemuda memiliki potensi yang tak terbatas bahkan jika dia saat ini dalam keadaan buruk. Waktu seperti air dan pemuda yang lembut telah berubah menjadi pria muda yang dewasa dalam beberapa tahun. Tahun-tahun ini, dia telah meninggalkan kenangan serta reputasi dimanapun dia berjalan. Pada saat ini, orang-orang yang mengenalnya tanpa sadar akan merasa terpana ketika mengingat adegan ini. Siapa yang mengira beberapa tahun yang lalu, bahwa pemuda ini, yang dipandang rendah dan didiskriminasi di dalam klan, akan mampu menciptakan reputasi seperti itu. Ayah, penglihatanmu sangat bagus, kakak ketiga mungkin akan menjadi orang yang paling menonjol dalam sejarah klan kita. Dia bahkan mungkin bisa melampaui apa yang disebut nenek moyang klan Xiao, yang mungkin tidak ada seperti yang kamu sebutkan saat itu. Pikiran Xiao Li perlahan menjadi tenang saat dia mengangkat kepalanya, menatap punggung kurus di langit dan bergumam pelan. Kabut hitam tersebar dan melayang di langit. Setelah letusan teratai api yang menakutkan, wilayah kabut hitam yang awalnya sangat besar telah hancur total. Kabut hitam yang meresap menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mata Xiao Yan sedingin es saat dia melihat kabut hitam yang menyebar dengan cepat. Dia mengeluarkan beberapa pil obat dari cincinnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Segera, kemerahan samar muncul di wajahnya yang putih pucat. Menggunakan 3 teratai api berwarna menghabiskan 1 ton douqi. Namun, untungnya kekuatan Xiao Yan sudah perkasa. Oleh karena itu, gejala sisa dari turun secara bertahap ke dalam ketidaksadaran saat lotus api meninggalkan tangannya tidak terjadi lagi. Dokter peri kecil berdiri menghadap angin di samping Xiao Yan. Pesona iblis yang terkandung di mata ungu keabu-abuannya dengan tegas menatap ke tempat tertentu dalam kabut hitam. Kabut racun tebal diam-diam bergejolak di tangannya saat dia bersiap untuk menyerang. Kabut hitam berangsur-angsur tersebar di bawah pengawasan kedua orang itu, mengungkapkan sosok yang sangat menyedihkan di dalam. Pada saat ini, pakaian Han Feng compang camping. Tubuhnya bahkan tidak memiliki sepetak kulit yang terlihat normal.
Gelembung darah muncul dengan padat dan rambutnya telah terbakar habis. Wajah dan dadanya dipenuhi dengan jejak darah. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, setengah dari tangan orang ini telah hancur berantakan. Darah segar menetes dari mereka. Melihat adegan ini, jelas bahwa meskipun telah menyelamatkan hidupnya, luka-luka Han Feng sangat menakutkan. Sepertinya dia akan tetap lumpuh bahkan jika dia sembuh. Semua orang di tanah melihat penampilan Han Feng dan tanpa sadar menyeka keringat dingin mereka. Hati mereka menyimpan ketakutan yang tersisa untuk kekuatan penghancur yang mengerikan dari teratai api. Old Ying San, yang sudah berhenti berkelahi, melihat cara Han Feng yang menyedihkan. Ketakutan juga muncul di wajah tuanya. Dia tahu bahwa jika itu dia, bukan Han Feng, kemungkinan nasibnya akan lebih buruk daripada penampilan Han Feng sekarang. Sepertinya tidak ada harapan untuk air liur transformasi tubuh Bodhisattva, anak kecil ini terlalu merepotkan untuk dihadapi, kehati-hatianmu bukannya tanpa alasan. Old Ying San menghela nafas di dalam hatinya. Dia menoleh dan berbicara dengan senyum pahit kepada Mo Tianxing di sampingnya. Mendengar ini, wajah Mo Tianxing menunjukkan senyum dingin. Dia dengan samar berkata, menurut apa yang saya tahu, lotus api ini masih bukan kartu truf terkuatnya. Kekuatan lotus api 3 warna ini mungkin hebat, tetapi tidak mungkin menyebabkan seseorang di level Old Ground Demon Ghost terluka parah. Mata Old Ying San langsung menyusut saat mendengar kata-kata Mo Tianxing. Sesaat kemudian, dia dengan tenang mengangguk. Keserakahan dalam hatinya untuk air liur transformasi tubuh Bodhisattva akhirnya memucat. Harta mungkin bagus, tapi itu hanya terjadi jika seseorang memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Xiao Yan secara alami tidak menyadari bahwa kata-kata Mo Tianxing telah menghalangi Old Ying San untuk terus mengganggunya. Pada saat ini, niat membunuh di dalam matanya yang hitam pekat segera melonjak saat melihat Han Feng mengungkapkan dirinya. Namun, sebelum dia bisa bertindak, dokter peri kecil di sisinya bergegas maju dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap, dia muncul di depan Han Feng. Alisnya mengandung kejahatan saat tangisan dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba keluar dari mulut kecilnya, korosi darah. Tubuh Han Feng menegang saat teriakan itu terdengar. Segera, warna merah darah yang aneh muncul di tubuhnya, mengubahnya menjadi sesuatu seperti orang berdarah. Kamu menggunakan racun. Perasaan mendidih yang dipancarkan dari darah di dalam tubuhnya menyebabkan wajah Han Feng langsung pucat. Matanya dengan kejam memelototi dokter peri kecil saat dia mendesis. Tatapan dokter peri kecil dengan dingin melirik Han Feng. Dia mengulurkan jarinya dan segera menekannya dengan kuat di kepala yang terakhir. Mendengus aneh keluar dari mulutnya. Bang! Mata Han Feng tiba-tiba melebar saat suara ini mendarat di telinganya. Matanya tampak akan keluar. Kemudian, dia mendengar suara teredam saat kulitnya pecah. Darah segar berubah menjadi kabut darah yang tersebar ke langit. Kembang api darah yang tiba-tiba menyebabkan semua orang merasa terpana. Mereka segera melihat tubuh Han Feng yang patah jatuh dengan kepala lebih dulu dari langit. Akhirnya, itu mendarat dengan keras di atas batu. Suara, jepret muncul dan bahkan tulangnya terbelah pada saat ini. Dunia menjadi benar-benar sunyi saat semua orang menatap tumpukan daging busuk. Tidak ada yang menyangka bahwa Han Feng, yang memiliki rencana besar hanya 1 jam yang lalu, pada saat ini, jatuh ke tujuan seperti itu. Sementara semua orang mendesis, tidak satu pun dari mereka merasakan seutas kekuatan spiritual keluar dari tumpukan daging berdarah. Itu memasuki tanah dan dengan cepat melarikan diri. Bang! Tepat ketika utas kekuatan spiritual hendak melarikan diri, sesosok hitam tiba-tiba jatuh dari langit. Sebuah tinju dengan keras menabrak tanah dan ditarik darinya. Kekuatan spiritual sedang berjuang dengan sekuat tenaga di tangannya. Wajah buas dan ganas Han Feng samar-samar muncul di dalamnya. Senior, jika kamu pergi sekarang, bagaimana kamu akan layak menerima hadiah besar yang telah kuberikan padamu? Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia melihat kekuatan spiritual di tangannya. Namun, senyumnya mengandung niat membunuh seperti pedang.